Selamat datang di acara Pemilihan Mahasiswa Berprestasi tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robin Alvareza. Dan saya Hansa Zarifana Ima yang akan memandu acara pada hari ini. Selanjutnya izinkan kami untuk mengucapkan selamat datang kepada Profesor Dr. Insinyur Harjanto Prabowo, MM, Vice President of BINUS Higher Education and Director of BINUS Online Learning. Ibu Dr. Nelly Eskom MM CSCA, Rektor BINUS University. Profesor Dr. Engkos Ahmad Kuncoro, SE, MM, Vice Rector of Academic Development. Ibu Dr. Rena Eskom, MM, Vice Rector of Academic Operation and Resources, and BINUS at Kemanggisan Kampus Director. Bapak Dr. Insinyur Yohanes Kurniawan, Eskom, SE, MMSI, Vice Rector of Student Affairs. Bapak Johan Eskom, MM CDMS, Vice Rector of Global Employability and Entrepreneurship. Profesor Dr. Juneman Abraham, SPC, MSI, Vice Rector of Research and Technology Transfer. Profesor Tirta Nugraha Mursitama, ESOS, MM, PhD, Vice Rector of Collaboration and Global Engagement. Profesor Dr. Limsani, ST, MM, BINUS at Alam Sutra Kampus Director. Bapak Dr. Johan Mulyadi Kerta, Eskom, MM, BINUS at Bandung Kampus Director. Bapak Gatot Supriyanto, SE, AK, Embas, ACC, PhD, CA, CFE, BINUS at Bekasi Kampus Director. Bapak Dr. Robertus Tangherman, SE, MM, BINUS at Malang Kampus Director. Bapak Dr. Insinyur Boto Simatupang, MBP, BINUS at Semarang Kampus Director. Bapak Dr. Andes Andreas Chang, MBA, BINUS at Senayan Kampus Director. Bapak dan Ibu Dekan. Bapak dan Ibu Pimpinan Jurusan. Bapak dan Ibu Pimpinan Unit atau Center. Dan para hadirin sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah hadir pada acara hari ini. Wow, terasa banget ya gelora semangat pada hari ini ya. Iya nih Vin, karena ada acara apa sih hari ini? Iya, kita kan ada Pilmapres Betul pastinya. banget, ada Pilmapres. Boleh dikasih tahu hari dulu, ini. Sa, Pilmapres itu apa sih, Sa? Oke, boleh. Jadi, Pilmapres adalah pemilihan mahasiswa berprestasi yang diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya untuk memilih mahasiswa berprestasi terbaik yang akan mewakili BINUS ke tingkat LL Dikti Wilayah 3 dan Nasional BIN. Dan yang pastinya mereka ini merupakan mahasiswa-mahasiswa berprestasi ya, yang sudah Tentunya. mewakili fakultasnya. Betul, mereka adalah perwakilan fakultas ya, Bin. Betul. Dan pada Pilmapres kali ini akan ada 2 sesi, yaitu impromptu speech yang akan dilaksanakan pada sesi pagi ini dan karya tulis ilmiah yang akan dilangsungkan siang hari nanti. Wow, cukup padat ya, tapi terasa banget excitednya dari para peserta. Mungkin udah pada deg-degan, para kandidat juga kayak oh my god gitu kan, kandidat, aku jadi kandidat Pilmapres tahun ini gitu kan. Semoga tahun depan kita ya yang jadi kandidatnya. Kalau nggak satu fakultas bisa sih Bin, dua-duanya Bin. Kita satu Iya, fakultas kita satu fakultas kebetulan ya. Lanjut ya, Oke. Sa. Oke, sebelum masuk ke acara selanjutnya, demi kelancaran kegiatan Pilmapres pada tahun ini, marilah kita semua berdoa terlebih dahulu, dan doa akan dipimpin oleh Saudara Angelica Virginevra Malina More dari keluarga mahasiswa Katolik. Dilanjutkan dengan menyanyikan Indonesia Raya dan himne. Kepada Angelica kami persilakan. Izinkan saya untuk memimpin doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, pada hari ini kami berkumpul di hadapan-Mu untuk memulai pemilihan mahasiswa berprestasi BINUS 2024-2025. Kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mengembangkan bakat dan potensi kami. Ya Bapa, kami mohon bimbingan-Mu dalam proses pemilihan ini. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk memilih kandidat yang terbaik, yang memiliki integritas, semangat, dan komitmen untuk membawa nama BINUS ke tingkat yang lebih tinggi. Ya Roh Kudus, terangilah pikiran dan hati kami, agar melalui kegiatan ini dapat menentukan yang tepat dan adil. Bantulah kami untuk memilih potensi setiap kandidat dan memilih mereka yang memiliki tekad dan semangat untuk mencapai prestasi yang luar biasa.
Ya Bunda Maria, kami mohon perantaraanmu, bantulah kami untuk selalu bertindak dengan integritas dan kasih dalam proses pemilihan ini. Bimbinglah kami agar kami dapat memilih calon delegasi mahasiswa berprestasi yang akan membawa BINUS menuju Pilmapres nasional dengan penuh prestasi gemilang. Kami mohon semua ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perguruan tinggi Bina Nusantara, wahana untuk semaikan benih harapan, mendidik dan memberdayakan sesama, membangun nusa berkiprah untuk bangsa. Menjunjung tinggi nilai kejujuran, menghidupi keadilan. Manusianya akan api di dada, rengkuh rasa hormat dan hargai sesama. Wujudkan Indonesia Jaya. Selanjutnya, kami mengundang Bapak Dr. Insinyur Yohanes Kurniawan, Eskom SE, MMSI, selaku Vice Rector of Student Affairs untuk memberikan sambutan sekaligus arahan, khususnya bagi para kandidat Mawapres. Kepada Pak Yohanes, dipersilakan. Selamat
Pagi semuanya, kepada yang terhormat, pertama kepada yang terhormat Ibu Dr. Nelly selaku Rektor BINUS University, Bapak Ibu Wakil Rektor, Direktur Kampus, Dekan, Head of Program, BINUSian Leaders, dan juga tentunya kepada specials untuk mahasiswa yang sudah hadir di hari ini juga ya, dan sudah tentu yang hadir di sini bukan hanya mahasiswa yang ikuti Mawapres, tapi semua supporternya ya. Pertama-tama puji syukur semua proses yang sudah kita lalui sehingga kita sampailah di hari ini pemilihan mahasiswa berprestasi setelah serangkaian ya proses yang dilalui di masing-masing fakultas dan school sehingga terpilihlah 8 kandidat mahasiswa Mawapres. Seperti tadi dikatakan sebelumnya, bahwa mahasiswa ini sebenarnya adalah mahasiswa-mahasiswa yang dipilih per fakultas dan school yang tentunya sudah disaring ya, sudah diseleksi dari masing-masing faculty and school sehingga terpilih mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi baik itu dalam kompetisi maupun non kompetisi, yaitu seperti perlombaan di level internasional, regional, nasional, provinsi maupun itu dari kompetisi, dan non kompetisi pengakuan penghargaan karir organisasi tentunya dari hasil karya, pemberdayaan dan aksi kemanusiaan termasuk kewirausahaan, berbagai macam aktivitas yang diikuti oleh mahasiswa tentunya. Dari sana kemudian didapatkanlah the best candidate dari masing-masing fakultas dan school, dan hari ini di acara hari ini kita akan memilih. Di hari ini ada 2 rangkaian kegiatan. Yang pertama hari ini sesi pagi adalah dilaksanakan proses impromptu speech ya. Di sini nanti sesi kedua ada karya tulis ilmiah, KTI, karya tulis ilmiah, dan di mana nanti di akhir sesi akan diumumkan mahasiswa dari fakultas atau school mana dari BINUS yang mewakili BINUS University untuk masuk ke tahap berikutnya di level LLDT dan nasional ya. Tentunya akan nanti berkompetisi lagi di level selanjutnya ya. Dan sekali lagi, once again, saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari Bapak Ibu fakultas, Bapak Ibu dekan dari masing-masing fakultas, dan juga Bapak Ibu Direktur Kampus ya, yang telah mensupport mahasiswanya untuk ikuti acara hari ini, mulai mempersiapkannya ya. Jadi sampai hari ini sebenarnya preparation-nya cukup panjang ya, bukan hanya hari ini saja final, tapi preparation cukup panjang. Once again, congratulations untuk semua mahasiswa yang mewakili masing-masing fakultas. Saya sebut satu-satu ya, mungkin dari masing-masing fakultas. Dari Salomita from School of Computing and Creative Art dari BINUS Senayan, kemudian ada juga beberapa dari Jessica Nisi dari School of Design, kemudian ada juga dari Jacqueline dari School of Computer Science, dan juga ada Matthew dari BINUS Business School undergraduate, kemudian ada Aisyah dari International Relation dari Faculty of Humanities, kemudian ada Aurelia dari Faculty of Digital Communication and Hotel and Tourism, kemudian juga ada Gisela dari School of Information System, dan juga terakhir ada Clarissa dari Industrial Engineering dari Faculty of Engineering. Ya, sekali once again, congratulations semuanya. Selamat berjuang di hari ini. Tetap semangat, give the best for these competitions ya. And sekali lagi teman-teman semua, kalau dilihat memang didominasi untuk tahun ini dari 8 kandidat, 7-nya wanita ya. Ada 1 yang Matthew yang pria ya, tapi semua tetap memiliki kans yang sama dalam kompetisi hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk judges yang sudah hadir di hari ini, juga ada Mr. Frank dan juga Pak Wisnu ya, untuk di pagi hari ini terkait dengan impromptu speech, dan Prof. Jun untuk nanti siang di KPI ya, untuk karya tulis ilmiah. Sekali lagi, acara ini juga ditayangkan secara langsung di Zoom maupun di BINUS TV, nanti jadi secara live ya, dan nanti kalau teman-teman juga bisa menginfokan rekan-rekan mahasiswa lain untuk saling mensupport ya dari masing kandidat dari masing-masing school and faculty. Once again, congratulations semuanya. Selamat berjuang untuk hari ini. Tetap semangat, give the best for everything yang teman-teman sudah persiapkan.
Eh, gitu aja dari saya. Sekali lagi, tetap semangat semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yohanes atas arahannya. Ya, dan pada sesi pagi ini, seperti yang sudah kami sebutkan tadi, akan dilaksanakan sesi impromptu speech dan akan difasilitasi oleh 2 orang panelis. Untuk panelis pertama, langsung saja saya akan perkenalkan ada Bapak Wisnu Broto, SPD MHUM MA. Good morning, sir. Dan untuk panelis yang kedua ialah Dr. Franklin. Morning, sir. Di sesi ini, para kandidat akan diberikan sebuah case dan juga diberikan kesempatan untuk memaparkan argumen mereka dalam waktu 3 menit. Yes. Dan selanjutnya, para peserta lain akan menanggapi argumen dari peserta yang telah memaparkan argumennya. Dan kandidat pemapar boleh merespon tanggapan yang diberikan. Oke, langsung saja kalau gitu, karena kita juga sudah mengundi ya kemarin Ya, untuk betul. urutannya. Untuk urutan pesertanya ya, Ah, kandidatnya. betul. Kalau gitu langsung saja kita akan panggilkan peserta yang pertama, ada Kashalomita Alesia warga negara. Halo semuanya. Halo. Halo, Kak. Kepada Bapak Wisnu, kami mohon kesediaannya untuk dapat memaparkan case untuk Kashalomita. Okay, morning everyone. How are you today? Good. So Shalomita, how are you today? You doing good? I'm doing wonderful. Thank you for the question. Okay, thank you. Okay, so I'll start with the first questions, the first case. So I'm going to repeat this twice so that you can understand all the whole questions, okay? So the first one is, using your capacity as a university student, kindly share your perspective about the following issues. So the attempts made for promoting social inclusion and making certain that human rights are protected within the campus area. Okay, I repeat, and maybe you can read. So using your capacity as a university student, kindly share your perspective about the following issues. That is the attempts made for promoting social inclusion and making certain that human rights are protected within the campus area. Okay, you may start.
Solomita Alicia warga negara untuk memaparkan argumen selama 3 menit. Okay, first of all, thank you for the question. And to answer your question is, as a student in BINUS, efforts to promote social inclusion and protect human rights within the campus is aligned with Sustainable Development Goal 10, which is reduced inequalities. And there are 3 solutions in which we can include protection of human rights within the campus. The first one is involving and establishing diversity and inclusion committees to address issues of discrimination. Secondly, organizing awareness campaigns and workshops, and this way we can foster understanding and empathy among students. And thirdly, implementing policies that uphold the rights of marginalized groups on campuses. An example in other campuses, such as University of Indonesia, there are initiatives to create safe spaces and support networks for the LGBTQ students. And I think we can also implement that notion to our campus in a way we promote inclusivity and respect for human rights within the campus community. This includes not only maybe the LGBT, but we can also talk about those who are having problems with their disabilities. Especially, we already have programs where teachers, psychologists can help them out. So that's already a start. And as a student, we can also be involved by implementing all 3 of these solutions. Thank you. Selanjutnya kami persilakan kepada kandidat lain untuk memberikan tanggapan terhadap argumen dengan waktu 1 menit. First, I really like the way Alia mentioned strategies on how to achieve equality between students, or what is usually called social inclusion, by increasing students' human rights on campus, because that also caught my attention regarding this topic. So, however, there was one thing that crossed my mind. I want to know how Alia saw it. One of 3 solutions you mentioned, starting from fighting discrimination to making regulations, of course, there is one that is prioritized. What solution do you think that you will prioritize? Thank you. Baik. Kami persilakan kepada Saudari Salomita Alicia warga negara untuk menanggapi tanggapan dari Matthew Christian Darmawan. Okay, thank you, Matthew. It really shows that you listened to my speech. Yes, so I think everyone has its own importance. I wouldn't suggest which is more important and which is less important. I think everyone is deserving of their human rights and inclusivity. Awareness is very crucial in order to sustain equality. This is because it fosters understanding, empathy, recognition of the diversity and the needs and challenges. So by increasing awareness, people can recognize and challenge biases, stereotypes, or even stigmas. And through the solutions such as like making workshops, I think we can also include and have is important. Thank you. Oke, baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudari Salomita Alicia warga negara. Selanjutnya kita panggilkan peserta berikutnya, Matthew Christian Darmawan. We ask for Mr.
Hi, Matthew. This is your question. So kindly share your perspective on the concrete strategies to be taken for promoting women empowerment and achieving gender equality, all in line with the Sustainable Development Goals. So I repeat that. What's your perspective on the concrete strategies to be taken for promoting women empowerment and achieving gender equality, all in line with the Sustainable Development Goals? Waktu habis, kami persilakan kepada Matthew untuk memaparkan argumen selama 3 menit. Okay, thank you for the time and question, Mr. Frank, as a judges. I would like to address the problem and solution matching using the SUQA framework. So basically, SUQA framework is a framework that consists of 4 main components, namely situation, complications, question, and answer. So first thing first, in the situation analysis, it is well known that in Indonesia, looking into the condition in nowadays, we can also see that Indonesia is one of the example of patriarchy nations. It can be caused by the culture that even our ancestors believe to be right, that the men are more powerful, a leader and a head of family. So, but furthermore, the situation leads to several complications, and I will highlight the main problems of situations. But it raises a complications and a problem in nowadays situations where women can get the same rights as what they give to men. Women are also capable in the terms of their skills and knowledge and have a great potentials. So
because of that, the main complication arise equations. What are strategies to be taken for promoting women empowerment and achieving gender equality, all in line with the SDGs. So, lastly, I would like to conclude as well as I giving my answer to the question. I'm very agree. So, looking into the situations and questions, I would like to give a few examples of how we can also together achieve the gender equality. It can be done in many places, such as campus, workplace, or even our daily life. So, in the bigger picture, I would like to promote inclusive education at the beginning and educate our youngsters to understand that women can have a same right and chance. The second solution is to giving women the same chance and employment opportunity. I would really love to see more and more women getting managerial roles in many companies like Unilever, and I believe that slowly but sure, it can also help in achieving the gender equality. Thank you. Oke, baik. Kami persilakan kepada kandidat lain untuk memberikan tanggapan argumen selama 1 menit. Okay, thank you for your answer, Matthew. Your explanation was really good and I get your idea. And the thing that I want to ask is, by what standards do you assume that gender equality will be fair and equal through your strategy and solution implementation? And are there certain rules that you will enforce? That's my question. Thank you. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada Matthew Christian Dermawan untuk memberikan tanggapan dari Clarissa Setiadi. Okay, thank you, Clarissa, for the feedback and questions. So, what a parameter to we can get gender equality in the environment. So, I think in managerial roles like in companies, I think if the company that have no woman to have a managerial role, I think that is not good about the equality genders. In the campus life, I think many campus make regulations about the woman can be a leader too in many organizations like BINUS University. Thank you. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Matthew Christian Darmawan. Selanjutnya, kita panggilkan peserta berikutnya. Clarissa Setiadi. Okay, so it's hello, Clarissa. So this is my questions. So similar to the previous candidates, you need to mention or share your perspectives about how the government prioritizing investment education to increase the quality Indonesia's human resources. Okay, I repeat, the government's prioritizing investment in education to increase the quality Indonesia's human resources.
Baik, waktu habis. Selanjutnya kami persilakan kepada Clarissa Setiadi untuk memaparkan argumen. Waktu Anda 3 menit, dimulai dari sekarang. Okay, thank you, sir, for the case. I agree that investing in education is very crucial in Indonesia's future. And I agree that when the government prioritizes education, they understand the importance of having well-educated people. So my solution to make the education is can be accessed by all people. First is increase funding. We can allocate more money from the government budget specifically for education. And it can be done for the specific place such as daerah T3, tertinggal, terdepan, dan terluar. By allocating more money specifically in education, they can also access their kind of gadget and kind of computers. And also we can implement the long distance education so that all the people from daerah T3 could access education and also courses from where they from. And also we can expand access. And the other solution is improve resources. We can make sure schools have enough things for students to learn. We can provide books and computers and other stuffs. And also don't forget to enhance the teacher training because teachers could be the better ways to teach students so they then do better job. And also we can also expand the partnerships and make study groups. So all people from around Indonesia place could make sure that they learn things that are useful to today's world and teach them to solve the problems. That's all my answer. Thank you. Baik, terima kasih Saudari Clarissa Setiadi. Selanjutnya kami persilakan kandidat lain untuk menanggapi argumen selama 1 menit. Alright. Hi, Clarissa. I really liked your points on long-distance education and focusing on vulnerable groups. And my question is, what approach will you take to ensure that the solution is carried out effectively, especially the long-distance education? How will you make sure that the people receiving education are engaged and really take the essence of the education being given? And what benchmarks or indicators will you use to measure this progress? Thank you. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Clarissa Setiadi untuk memberikan tanggapan, untuk menanggapi tanggapan dari Jacqueline Abiasa. Thank you, Jacqueline. And I know that long distance education have serious and negative impacts such as less interactions, limited resources, and technical issues. But I will provide them all to give a solution about courses and certificates. By the certificates, the students from T3 area could learn and study from experts from other countries too. And however, I don't think distance learning could be the main way we improve, could be the main way that we implement. So my solution about long distance education is the additional kind of education that we can be implement. Thank you. Baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudari Clarissa Setiadi. Selanjutnya, kami panggilkan peserta berikutnya. Jacqueline Abiasa. To read the case. All right. Hi, Jacqueline. This is your case or your question. What's your idea of appropriate management for the use of digital technologies to safeguard society's privacy and data safety? So I'll read that again. What's your idea of appropriate management for the use of digital technologies to safeguard society's privacy and data safety?
Right. Thank you, sir, for the question. Waktu telah habis. Selanjutnya kami persilakan kepada Jacqueline Abiasa untuk memaparkan argumen Anda. Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. In our digital era today, data privacy and security has become an urgent issue, especially in the age where AI and technology has access to our data, to our digital footprints. In this case, I want to emphasize the need of regulation and stronger policies and also awareness from its users. The thing with technology is that we can't really prohibit the rate of improvements being done, the rate of innovations being carried out each day. Every day we see on LinkedIn, there are new technologies and innovations coming out. And there is no way that we can suppress that rate of innovation. That is why we need people to collaborate to ensure that the people who are using these technologies have the awareness and education and digital literacy to ensure that their privacy and safety is being protected from these technologies and AI. The first point I want to point out is education and awareness. Education in this case, we can actually teach students or users of the technology how to use technology in a safe and reliable way. With this, we can ensure data privacy and also carry out the best practices for using these technologies. So these can be done in workshops or seminar sessions or in our education system. We need to ensure that these people actually understand the constraints and the actual
limitations that we have to implement to safeguard our well-being and our data privacy from being exploited by other parties. The next thing I want to point out is stronger policies. Policy freezes power. And in this case, if AI has the power to access our data and use it for data sets in machine learning and deep neural networks, we can actually prevent this from happening by ensuring policies, especially specific use case policies. When we identify the possibilities AI is used in different sectors, and each sector has their own policy, we can actually create a space that is safe for people to use these technologies in a civilized way. And with that, when we are creating a digital advanced environment, we have to include everyone in the conversation and actually make sure that data is safe and guarded. Thank you. Baik. Waktu habis dan kami persilakan kandidat lain untuk menanggapi argumen selama 1 menit. Okay, that's a great answer from you, Jacqueline. Thank you so much for the insight. But what do you think about the fact that in the existing technology, even AI and even the education awareness, there is still society's data that is still not safe. There are still some people out there who still got hacked by people in social media, especially, and so many other cases about that. So what do you think and how can we solve that? Thank you. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Jacqueline Abiasa untuk menanggapi tanggapan dari Jessica Nisi Putri Kaban. Right. Thank you, Jessica, for your opinion. And I think that is very valid. When people have the ability to hack users in social media, this is because there are lack of safeguard measures that is being implemented. That is why we need policies and regulations to actually ensure and reinforce transparency and consent in these environments. So we have to encourage platforms such as social media to carry out these regulations and ensure that their users are being protected, that the people are being protected. And when we are talking about data privacy and safeguarding the people, we have to do this in a collaborative manner and actually implement regulations that are protecting the people with safe data. Thank you. Waktu habis. Terima kasih kepada Jacqueline Abiasa. Selanjutnya, kita panggilkan peserta berikutnya, Jessica Nisi Putri Kaban. Kepada Bapak Wisnu, kami mohon kesediaannya untuk dapat membacakan case. Okay, so Jessica, this is case number 5. Okay, so I would like to get your perspective about this issue. The child protection against violence, exploitation, and harassment as the national priority to help create a safe environment for future generations. Yeah. So I'll repeat once again. So give your perspective or your ideas about the child protections against violence, exploitation, and harassment as the national priority to help create a safe environment for future generations.
Baik, waktu habis. Kepada Saudari Jessica Nisi Putri Kaban, kami persilakan untuk memaparkan argumen selama 3 menit. Okay, thank you for the question. For me personally, child protection is a very crucial thing because myself, as once a child, I was a victim of this and it really affected me in so many aspects in my life. That is why I believe that child protection against violence, exploitation, and harassment is indeed a crucial national priority to ensure the safety of all of us. And I think personally there are some potential solutions for this case. The first one is education and awareness, where we can promote and we share awareness and campaigns about children, about parents, about community, and what is the right thing to be part of them. And also we have to keep collaboration and coordination about this and encourage each other amongst the government and agencies and organization and community about how important the child protection and how much the issue is happening in the midst of society. Because I believe by prioritizing child protection and implementing these strategies, we can work towards creating a safer environment for our future generations. Okay, that's all from me. Okay, thank you so much, Jessica, for that answer. And it's really good, but I do have a question. So, based on data, we could say that there are about 70,000 Indonesian children that has their online documentations of abuse uploaded in the internet. These are not to mention for the offline ones, as child abuse in Indonesia is the number is pretty large compared to other countries. So my question is that what resolution that you could actually provide so that these children who are saved from child abuse or even human trafficking, what solution or support that we can give for these children so that they don't come back into this industry. Thank you so much. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada Saudari Jessica untuk menanggapi tanggapan dari... Okay, thank you for the question. For me, the first step that we can take for the victims of children that are getting abused or harassed is the support services, such as providing access for them to have counseling and stuff, to give them space and place to have a better environment, including counseling, therapy, medical care, and many other facilities that government can provide. Also, I also believe that collaboration and community involvement is also a crucial thing about this, and it can help children that are victimized like this. That's all. Thank you. Terima kasih, Saudari Jessica. Selanjutnya kita panggilkan peserta berikutnya. Aurelia Bianca Hanjaya. Now we ask for Mr. Franks to read the case. Hi, Aurelia. So I will phrase your case into a question. And so here it goes. What's your take on the importance of students' involvement in the eradication of corruption in Indonesia? So I will repeat that. What is your take on the importance of students' involvement in the eradication of corruption in Indonesia? Yes, thank you, sir, for the question.
Baik, waktu telah habis. Selanjutnya kami persilakan kepada Aurelia Bianca Hanjaya untuk memaparkan argumen Anda selama 3 menit dimulai dari sekarang. Thank you so much. So, to answer the question on how students can be involved to eradicate corruption in Indonesia, this is actually a pretty simple question because we as youth are currently 52% of the Indonesian demography, meaning that we actually do have the power to change things. How is this possible? Firstly, using strategic vision, design thinking, and also social responsibility. Now, I'm going to give 3 examples on how students can actually do this, especially in the campus area. First, we can participate in student unions or organizations. This ensures that we can provide moral and legal aid to ensure that the government have more open processes, professional accountability system, and the use of the latest advanced technologies. Second, of course, we can develop new solutions, which is, in this case, technology. If we are tech savvy, we can help communities and also government document these cases of corruption and soon develop a reporting platforms that is more inclusive for all of the public areas to use. We can also build some awareness through social media for these platforms. And the third is, of course, preventive effort. As students, we know that we are the desired leaders for the future, and this means that education that we have right now is the foundations for these solutions. So education is one of the most powerful tools that we have right now to combat corruption in the future. By teaching students about the causes and consequences of corruption, we can actually ensure that in the future, Indonesian youth will become more prominent leaders that are more responsible to the nation. All of these 3 examples should be able to result in not completely an eradication of corruption, but we can hope that this would slightly narrow down the percentage of the corruption that is happening here in Indonesia, especially because Indonesia is have quite a bit of the percentage of corruption that is happening today in the world. And this is also an important solution for us that we need to converge on much sooner than later. Thank you so much. Selanjutnya kami persilakan kepada kandidat lain untuk menanggapi argumen selama 1 menit. Thank you so much for the floor. And Alia, your argument was very comprehensive and very easy to understand. And there are some points that I agree, like the preventive and reactive mechanisms that needs to be implemented in order to tackle these issues. However, as you have mentioned previously, Indonesia's youth demographic is over 50%. But when you said about preventive measures, we can include students in students' organization. But the question is their political willingness. How can we ensure that these students, the youth demographic, the majority of youth demographic, also have the political willingness to actually make a change as well? Because a lot of the percentage from this demographic also lack the willingness to participate and eradicate corruption. Thank you. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Aurelia Bianca Hanjaya untuk menanggapi tanggapan dari Aisyah Imana Rahman. Thank you so much, Aisha. And I do agree that, even though we are ensured that we must eradicate corruptions, but of course, youth still have their preferences and attention to certain issues, and those might not always be political issues. So in here, I think I will accentuate and highlight the points of education and also the communities. For example, if a student or some students are ambitious and are willing to take leadership places in communities, it can be assumed that they are willing to be able to participate further in building a better Indonesia. And one of the ways that they can do that is by participating in politics. But of course, attention of the young generations toward national issues can be understood differently. So this is where we can use social media as a platform to actually improvise and build more awareness towards political solutions. Baik, waktu telah habis.
Terima kasih kepada Aurelia Bianca Hanjaya. Selanjutnya, kita panggilkan peserta berikutnya. Aisyah Imana Rahman. Kepada Bapak Wisnu, kami mohon kesediaannya untuk dapat membacakan case. Hello, Aisha. So this is my question. The question would be, the same like the previous one, asking your perspective about the utilization of the nation's unprocessed natural resources, sustainability for the society's level. I repeat once again. So what is your take on the utilization of the nation's unprocessed natural resources sustainably for the society level? Waktu habis, selanjutnya kami persilakan kepada Saudari Aisyah Imana Rahman untuk memaparkan argumen selama 3 menit waktu dimulai dari sekarang. Thank you for the floor. Regarding of utilization of nation's unprocessed natural resources sustainably for the society level, there needs to be 2 identifications regarding this. The first one is the participations of indigenous communities in those natural resources areas. And the second one is community development of these resources areas. The reason why this is important is because in order for, say, the government or other actors such as the private sectors to utilize these natural resources, we need to ensure that there will be no political unrest within these areas. And how we can do that is to reach out to these indigenous communities so that we can also use their local wisdoms instead of coming there and say, hello, we are going to use your natural resources and leave them behind.
And this is very, very common, especially in Indonesia, where there's a lot of indigenous communities being threatened of their own homes and being threatened to be displaced due to private sectors or governments implementing their projects in their areas. One of the examples that we can use for this is actually Indonesia's Freeport. The employees in Freeport are actually living sustainable as well as good quality of life. They are given more knowledge support as well as knowledge transfer, which enhance their life quality, which actually aligns with the SDGs of increasing life quality and job opportunities. And of course, similar mechanisms can be implemented for future projects in other areas as well. When constructing a solution regarding this, we need to be inclusive, especially when talking about private-public partnerships. So that in order for the solution to be inclusive, we can of course involve private sectors and experts to actually go down into the areas, into the indigenous community areas, and try to communicate with them in what they actually need and how we can be of more support to them. There should be community development as well to ensure that the companies that are there within the areas can give back to the community. This can be done through corporate social responsibility, which we have seen done by Unilever in many areas in Indonesia, because Indonesia is one of the largest exporters of palm oil. So in order for this to happen is that we need to have a sustainable PPP mechanisms that we can construct by having ministerial meetings with the private sector representatives as well. This way, we can open dialogues for perhaps representatives from the rural areas as well, so they can voice their opinion on an equal level with high levels of representatives from private sectors and the government. Thank you. Kepada Saudari Aisyah, selanjutnya kami persilakan untuk kandidat lain menanggapi argumen selama 1 menit. Hello, thank you, Aisha, for the speech. So, my question is, what is your opinion about the research that only can benefit for some part of society, because it can create like a social inequality for that? That's my question. Thank you. Okay. Thank you so much for the question. And regarding this, there must be a policy and regulation implemented as well, and that it should be the next step. The next and most important step of having policy and regulation in place is to ensure that these resources that are being used are not being accessed unequally. There should be a framework which these access can be distributed equitably. So we do not use the word equally. Equitably is more fitting because we can distribute these resources onto those who actually need more access. So that is my answer. Thank you. Terima kasih kepada Saudari Aisyah Imana Rahman atas jawabannya. Selanjutnya, kita panggilkan peserta berikutnya kepada Gisela Jennifer Lazuardi. Now we ask for Mr. Franks to read the case. Hi, Gisela. So I hope you're reading your case on the screen, but I'll phrase it into a question. So the question goes, how can we balance economic growth and environmental sustainability? How can we balance economic growth and environmental sustainability?
Okay, thank you for the question. So, as we know, United Nations create SDGs or Sustainable Development Goals with 17 goals and 169 targets to end poverty, protect the planet, and ensure that all people can live peaceful. So, basically, the SDGs represent a aspirational goal which act like the blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. If you're looking into economic growth and environmental sustainability specifically, it connect with SDGs number 8 and also number 11. So, since we talk about economic and environmental, it's connect with company and business. So, what we're going to do is to increase the awareness of company to run their business, but also manage the environmental. So, how to do that? So, we can increase the awareness of company to use green technologies such as renewable energy and many sustainable energy such as solar panel to run the electricity to reduce the carbon emission. And also there are also the regulation for government which company have to do CSR or have to sell their emission carbon. So while they're making profit, they're also keep the sustainable environmental. So I think that's all for me. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Gisela Jennifer Lazuari. Selanjutnya kami persilakan kepada kandidat lain untuk menanggapi argumen selama 1 menit, dimulai dari sekarang. Hi, Gisela. Thank you for the speech. That's a wonderful solution. So you mentioned something about green technology. Now, my question is, what are some of the key challenges or barriers hindering the widespread of adoption and implementation of green technology in Indonesia? And what strategies do you think could be effective in overcoming these obstacles? Thank you. That's all. Silakan kepada Gisela Jennifer Lazuardi untuk menanggapi tanggapan dari Shalomita Alesia warga negara. Okay, thank you for the question. So I think the challenge is the green technology is quite hard to find, and maybe some of them is very, very expensive. So company have to think about it to use it because it can impact their expensive since it's very, very expensive. And also some company is not aware that they have to protect their planet and not only create profit from their business. Thank you. Terima kasih kepada Gisela Jennifer Lazuardi. Bucuk. Itu punya kita nggak ada minum kan? Iya, ini ruangan ini udah meriah banget tuh kakak-kakak di balik layar. Oh, luar biasa ya. banget sih ini ya. Para kandidat Mapres nih hari ini tuh luar biasa banget. Semua jawabannya, semua argumennya tuh wow. Wow ya. Wow banget. Bayangin kalau kamu tiba-tiba ditembak sama Mr. Frank kayak, Kansa, answer my question. Oke. Kamu bakal kayak gimana tuh? Aku mungkin bakal sama juga, diem dulu. Mikir jawaban 3 jam. 3 hari kali. 3 hari mungkin ya. Lamaan. Bisa jadi 3 hari. Yeah. Kita kan harus profesional gitu ya, kayak
Ya, sir. Lanjutin dong. Thank you, sir. Thank you. Udah cuma bisa thank you doang ya, Bin ya. Iya, kayak tadi tapi keren banget sih jujur dari mulai Kak Shalomita tadi tapi di Iya, awal jujur aku agak deg-degan sih. deg-degan kayak oh my god ini kok jadi tegang banget makin akhir. Wah iya semua argumennya tuh apalagi pas saling menanggapi. saling menanggapi ya Bin ya pas saling menanggapi itu kayak oh iya semuanya ini bener-bener serius nih berarti nih ya ada yang pertanyaan ada yang bener nanggapin kayak itu kalau di debat kayak interupsi saudaraku interupsi hadirin gitu. Tidak diterima. Interupsi ditolak ya. Interupsi ditolak. Untung tadi nggak bisa kayak gitu. Coba kalau kayak gitu. Kayaknya tadi kayak gitu. Pas interupsi kayak ya kan. Interupsi tolak. Diam. Tidak menerima tanggapan. Maaf ya Jacken, saudara tahan dulu. Tidak menerima tanggapan. Tapi tadi emang seru banget sih, seru banget. Tadi aku jujur awal juga deg-degan waktu Kak Shalomita ya pertama ya. Sampai diakhiri Kak Gisel tadi cukup kayak wow. Tapi keren banget. Keren banget. Luar biasa. Tepuk tangan lagi dah. Gila, itu keren banget sih. Dan sesi ini udah seru, impromptu speech udah seru. Nanti akan ada sesi kedua nih Bin yang jauh lebih seru pastinya. Iya dan lebih ribet untuk kita ya mestinya. Kayaknya iya lebih ribet buat kita nih kayaknya. Nah tapi sebelum kita masuk ke sesi nanti ya. Kita akan ada ini dulu nih. Apa namanya? Kita akan feedback ya. Feedback dulu nih. Selanjutnya kami memohon kesediaan untuk Pak Wisnu dan juga Mr. Frank untuk dapat memberikan masukan kepada para kandidat agar para kandidatnya dapat lebih berkembang dan juga menjadi lebih baik. Okay, so who's gonna start first, me or Frank? Take it away, Pak. Okay, I'll give it away. I'll give it a shot, and you can add after I well, all candidates are great. This bottom line. All of them are top notch. You guys very eloquent, very fluent. You guys have fully understanding about the questions being asked, and then you have all the answers that need to explain that questions. That's my impression. So you guys are great. You guys have an exceptional, especially as an English teacher. I think Frank also have the same opinion with me. All of you are speaking fluently. I don't see any suggestions or anything that really need to be improved because you guys are really great. But I don't know, probably because this one is done online, so I couldn't see your body language. That's the thing. Okay. I can see only your face and then your expression, whether you're smiling, you were nervous. I couldn't tell. That's to be honest. But if I can see you in person, probably I can give you some hints how to project your face, your sides, your voice, or something like that. Yeah, and then I see that most of you have most of you have American pronunciation, which is quite clear. That's pretty good. It doesn't matter whether you're British or American, but as long as it is clear, it's good. And then my suggestion is actually I think you should consult with the not the language but the public speaking coach probably. Yeah, if it is done not online, if it is doing on site, then you should probably learn that kind of skills, or so that you're aware that if you're facing someone, then your body language should be, because it represents everything. Yeah, that's all. That's my opinion. What about you, Frank? I couldn't agree with you more, Pak Vishnu. I think everyone has done an understanding for performance today. And this is just a testimony to the hard work that everybody has put in to this competition. But more important than that, I think it is proof that you have gained a lot of confidence and knowledge over the years. So you being able to stand up today and deliver your piece is not just about 3 weeks of preparation, I suppose. This is almost like a lifelong journey for you to have those brilliant, wonderful ideas as you come forward and talk about the causes that you actually care about. And so
it's pretty much commendable. It's very impressive for us to listen to you articulate your ideas in English. As Pat Wishno said, it's probably not about the language itself, but it's how you deliver in different platforms and how you organize your speech to put across your ideas. So to me, what stood out in the competition was that what I actually liked in the speech of the one that I consider as the leader is that context and personalization is very important. So that's one, along with a good use of specific examples and concrete examples to prove your points. And this should be followed through all the way, well elaborated throughout the speech. And these major points have to be clearly articulated in the introduction. And speaking of the introduction, you should start with a bang, move on with your points supported by clear, specific, concrete examples, and then end with a bang, meaning leave us with a memorable impression of what you really have to say about the causes that you talk about. Overall, the performances, each of the speakers' performance today is actually impressive and outstanding. And so we're very much happy. I am so glad to be part of Pilmapres, and thank you to the committee for putting this wonderful event together. And thank you for having me. Congratulations, everyone. So I wish everybody a good luck as one of you inches their way closer to achieving or representing BINUS University to the national competition. So good luck and thank you once again. Great job, guys. Thank you, Mr. Frank. Thank you, Pak Wishnu. Oh my God. I'm so sorry, sir. I'm sorry, sir. Iya, luar biasa sih. Karena kayak aku juga jujur setuju sih tadi tanggapan-tanggapan Yang juga mana masukannya. Yang mana ya? Sebutin dong Iya. feedback yang mana yang kamu Yes, suka. no, alright, okay. Iya, feedback tadi juga kayaknya buat kita juga Iya, ya, Bin, untuk maksudnya buat kita menambah belajar. wawasan kita Iya. juga ya. Terima Belajar kasih banyak. makanya. Iya, Iya. terima kasih, Bin. Oke, baik para hadirin, kita telah selesai menyaksikan sesi pertama dan selanjutnya nanti akan ada sesi presentasi karya tulis ilmiah. Ya, betul banget. Dan jadi kami harap Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kita akan break terlebih dahulu dan akan kembali lagi. Acara ini akan dilanjutkan setelah break selesai. Ya, harus balik lagi ya, karena pasti abis ini acaranya akan lebih seru lagi karena kita Betul akan banget. melihat presentasi dari hasil pemikiran dan juga gagasan dari para kandidat. Betul banget, tentang karya ilmiah mereka ya, Bin, ya. Yes. Betul banget. Dan ini pasti jauh lebih seru. Kita akan kembali lagi di jam 1 siang. Oke, kalau gitu sampai jumpa nanti siang, teman-teman. Sampai jumpa, teman-teman. Terima kasih.
Balik lagi ya. Yes, bener banget. Bertemu lagi dengan saya Robin. Dan saya Kansa dalam acara pemilihan Mahasiswa Berprestasi tahun 2024. Wah, udah kayak infotainment banget ya kita ya. Saya Robin dan saya Sasa. Apabila di sesi pagi tadi para kandidat sudah melakukan sesi impromptu speech, pada sesi siang ini kita masuk ke dalam sesi karya tulis ilmiah. Ya, benar banget. Tadi pagi juga udah sangat menggelora semangatnya ya kan? Iya, udah deg-degan, udah tegang-tegang ya Bin ya, udah. Pasti sekarang juga lebih ya, karena mereka kan presentasi. Iya, ini udah lebih tegang, lebih seru lagi sih ini pastinya. Dan pastinya kita ada kedatangan 2 judges yang berbeda dari tadi pagi ya. Betul banget. Kembali ada 2 orang panelis yang juga akan memfasilitasi para kandidat. Yang pertama adalah Profesor Dr. Juniman Abraham SPSI, MSI, Vice Rector of Research and Technology Transfer. Selamat siang, Prof. Oke, mana nih Prof? Oke, siang Prof. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua kita ada Dr. Insinyur Yohanes Kurniawan Eskom SE MMSI selaku Vice Rector of Student Affairs. Iya. Iya, selamat siang semuanya. Siang para panelis siang hari ini untuk KTI kita ya. Iya, siang hari ini ya. Kita udah sangat menggelora nih. Para prof-prof di sini kita bicara dengan profesor. Takut Prof Jun. Saya mahasiswa Prof Jun betul. Iya nih. Psikologi. Psikologi Prof Jun. Oh iya. Tolong makasih informasinya. Minta di approve sekarang ya. Nggak apa-apa. Baik. Iya. Kode. Terima kasih Prof Jun. Robin. Oke. Apa nih Bin? Pengen ada apa nih kita sekarang nih? Iya, sekarang kita akan ada KTI ya kan. Presentasi karya tulis ilmiah ya. Dari setiap kandidat. Iya, semua kandidat. Termasuk kita mungkin ya. Enggak, kita kita bukan kandidat, Bin, cuman MC di sini, Bin. Oh iya udah. Iya. Oke. Nah, saat presentasi nanti para kandidat akan diberikan waktu selama 7 menit dan akan dilanjutkan dengan tanya jawab oleh para panelis. Iya, benar banget. Kita yakin semuanya sudah sangat menggelora, udah sangat semangat. Mungkin kakak-kakak dan juga para kandidat udah kayak gimana nih? Siap semua nih udah nyiapin dari setahun yang lalu. Iya sih. Mungkin kan kayak kan prestasinya harus dari awal masuk kan. Berarti emang udah dari lama disiapinnya nih, nggak cuma disiapin dalam semalam. SKS sistem kebut semalam. Iya, nggak mungkin sih. Siapa yang suka kerjain SKS tuh? Ya jelas kan? Bukan mereka. Iya. Karena itu kita. Oh, enggak sih, kamu aja. Enggak, nah, kalau gitu langsung saja kita akan memanggilkan peserta yang pertama, yaitu ada Kak Shalomita Alesia warga negara. Halo Kak, panggilannya Kak apa nih Kak? Kak Shalom, Kak. Alia juga boleh, Shalomita juga boleh. Kak Shalomita, tuh bawah. Iya benar. Sih kabut. Halo Kak, baik. Halo. Kak Shalomita. Kak Shalomita udah siap Kak? Siap. Kalau gitu, waktu dan tempat disilakan. Yeah, I will be sharing my screen for my presentation, yeah? Give me a moment. Okay, can everyone see the screen? Okay, I'm hoping everyone can see. Yes. Okay. So, good morning, judges and fellow audiences. My name is Shalomita Alicia Warganegara from the Faculty of Computing and Creative Arts, BINUS TV. And today I will be sharing my presentation titled Teaching Through the Skin to address lack of inequal access to quality education towards trans minorities. Now, like many other countries worldwide, achieving Sustainable Development Goal 4's quality education remains a significant challenge in Indonesia.
SDG 4 aims to ensure inclusive and equitable quality education for all, with 6 factors of expectations. As of 2022, approximately 40% of Indonesians aged 15 and above had successfully completed high school or higher education levels. However, almost just as many, with 37%, has no degree or only a primary level of degree. Now, to address these challenges, the Indonesian government has increased the education budget, investing up to 99.1 trillion rupiah as of 2021, with the aim of enhancing educational access and equity. However, this only benefits for those fortunate enough to attend school, which results in a glaring gap in educational opportunities and quality specifically for minorities like transplants. Although increasing budgets has its benefits, money doesn't solve everything, because the root cause of unequal access to education is not merely the infrastructure of money, but rather it goes deep-rooted from certain stigmatization. Now, what are those stigmas? Negative treatments towards these communities come from the root causes shaped by various factors, such as media portrayal, religious influence, absence of human rights, discrimination and stigma, and socioeconomic barriers. Now, the later impact of how significant it is when you are denied or being discriminated your right to pursue quality of education affects 2 of the very most important layer of survival. The first, quality access of quality education, and secondly, access to a good job. Transplants have limited employment access, where 67% are subjected to prostitution or sex work, and only 5% have formal jobs, which most are usually fired due to purposeful absentees due to feeling uncomfortable, constant harassment, or the choice of wearing women's clothing. Now, education solves 2 of those things. It solves the job opportunity. Right now, as limited as it is, there are good quality transplants with good education and have the required credentials for them to be able to teach. And secondly, if transplants are to be placed in a higher position, like a teacher, it can also present teaching that is more inclusive. Now, we're not saying that transplants will always promote the idea that all transplant is good, but at the very least, they can have a good presentation, a positive presentation of their community. Moreover, they need to disregard that all gender altogether and correct that any discrimination towards anything is bad. Hence, introducing Teaching Through the Skin, a program dedicated to build a diverse, culturally competent teacher community by recruiting and hiring transgender individuals as teachers across educational institutions in the district. Now, through the use of technology, we get to focus on 3 main factors: recruitment, training, and the scaling up process. Now, in recruitment process, to hire these transplants, they should get a means of locality. What I mean by locality is they should understand the localized stigma. Now, there's already a general stigma on how transplants are, but there are specific ones. For example, in Jogja, transplants are still able to be teachers. In fact, there are schools for them. However, they're only allowed to teach within the community, within the Warriors community. Secondly, in Aceh, if there's any presence of these minorities, they will be subjected to inhumane, degrading, and acts of torture. Now, as for the retention rate, it means either of these 2 things. The first being improvement in merit-based hiring, and secondly, the quality of education environment. Now, of course, we will be hiring those who have a degree or expertise on the skills. If the school has improved, then that means there's an improvement in merit-based hiring. But if the society, if the community as a whole can work together and create a safe space, then there's an improvement in the environment. As for training process, we will also have to hire people who understand the activism. Now, what I mean by that is because we are not only teaching for the sake of teaching, we are teaching in order to build some sort of awareness. And most definitely, if transplants are to be teachers, they will have to be habituated to ignorant people with the intention to educate and not the intention to leave. Because if these transplants are not used to the activism, then the response would either fight back or leave, and not showing their cause, which just
satisfy the opponent's stigmas over them. Now, to understand the relevance, it's as simple as education, age, and environment. We don't grow awareness because we grow older. We grow awareness in the golden age of education. And people in the age of education are open-minded, they're incented to new ideas, and they're willing to learn. Lastly, for recording time, it will be a longitudinal study, as we will record in the first initial year of the impact, and then 3 years or after graduating junior high, and 6 years after graduating high school. Now, through all three of these processes, not only will we benefit in SDG 4, but also 1, 8, 3, and 10. With this nationwide digital sharing of a 180 process of teaching, starting from recruitment, training, and scaling up, it can revolutionize teaching and quality of education. This solution can and has been proven effective from personal experience from these two women in the pictures. The woman on the left is Elfie. She is a primary teacher who was fired due to a principal who didn't believe she's qualified due to how she was identifying herself. But her young students fought for her rights as they know her for her kind heart. Now she holds a private tutoring for those exact students and more, as most can't still let go of her. And parents would even vouch for her. So, and second, that's Yuli Yatatovla, the first one to ever have a doctorate degree. Equal access, equal education. Mita. Selanjutnya, saya memberikan kesempatan untuk Prof. Jun untuk memberikan feedback dan juga tanya jawab. Baik, terima kasih. Saya bertanya dulu ya, dan sebelumnya terima kasih presentasinya. Sudah mengangkat soal ketidakadilan ya dalam pendidikan bagi salah satu kelompok minoritas, yaitu transpuan atau transgender. Saya membaca bahwa Shalomita menyajikan 3 solusi ya. Pertama adalah guru yang lebih baik, pemahaman lebih beragam gitu ya secara kultural, pemahamannya, punya kompetensi kultural. Kemudian yang kedua adalah organisasi, memperkuat organisasi aktivisme seperti Gaya Nusantara dan sebagainya. Yang ketiga adalah orang tua dan komunitas. Nah, tapi Shalom tulis di sana bahwa guru yang terpenting begitu. Nah, pertanyaan saya ketika guru diperhadapkan dengan organisasi ya, tapi saya bicara dalam konteks organisasi guru itu sendiri ya. Dalam arti sekolah. Seringkali bisa jadi gurunya punya pemahaman kompetensi kultural yang baik, tapi sekolahnya justru misalnya merecall guru tersebut gitu ya, kalau menunjukkan misalnya perilaku yang ramah atau bersahabat terhadap kelompok minoritas. Apa pendapat Shalomita dalam hal ini? Okay, thank you so Antara much for guru the dan question. organisasi, ya, ya. Guru dan organisasi, yeah. Okay, Yeah. yes, of course, this will be a very challenging perspective, especially this is not implemented in any organization of sort. Being the first is never easy, but there has been proven effective. For example, let's take example for the first Black teacher in history, Susie Taylor King. Someone believed in her. Someone with power and privilege put her in a position where she could be a teacher. And from then on, more people became teachers. More women and more Black people became teachers. That's an example. Now, I am here as a student of Pilmapres and BINUS who was given power and privilege to speak for them. And here I am using my abilities to be the first and convince you all, maybe not the first, but maybe to hopefully influence you all that we have to start acting now. Activism is all about educating. So it's very important that these teachers that the transpoints that we will also hire are activists, because only they can help with education in terms of like
for the students and the organization who put their children under their care, not only will you be hiring through an experience in the organization, but also an organization that can help you direct you to your goal. And that's why I guess you could say being the first, it's still a challenge, but if we're not acting now, when will we act? And this sort of matter, it won't be improved in terms of like 5 years, 10 years, or 20 years. It's a mindset that needs to be taught through generational principles and teachings. So it starts with Yes. us. Ya, baik. Thank Jadi masukan saya, terima kasih Salomita untuk elaborasinya. Saya bisa menangkap dengan baik. Mungkin perlu diangkat juga soal penguatan sekolah gitu ya, karena sekolah ini yang menaungi guru-guru. Jadi kita sama-sama di level ekosistem ya. Jadi Yeah. gurunya iya, sekolahnya juga iya gitu. Baik, saya sampai di sini dulu. Thank you for the question. Berikutnya Pak Yohanes atau bagaimana untuk waktunya? Oke, langsung dari Ya. saya. Terima kasih Prof. Jun. Ya. Ya, Salomita once again, tadi luar biasa ya presentasinya, tapi saya ingin lebih highlighted ya. Tadi udah dipaparkan maupun dalam karya tulisnya maupun dalam presentationnya sudah dipaparkan bagaimana challenging-nya, benar nggak, isunya yang telah dipaparkan yang ya. Tapi kalau secara to the point ya, misalnya apa specific strategies yang dipropose and possible to implement ya in the short terms ya. That tadi Shalmita mungkin udah mention ya bahwa oke, as a Mawapres nanti akan membantu ya, tapi bagaimana specific strategies short terms and possible ya untuk merubah secara cepat dalam arti yang possible dilakukan oleh young generation khususnya ya, dalam arti untuk bagaimana untuk promote equitability access dan sebagainya ya tadi untuk khususnya transpuan dalam konteks paper yang dibahas oleh Shalmita ya. Kira-kira realnya kalau konkretnya in details kira-kira apa dalam short term untuk young generations ya yang possible dilakukan dengan soon gitu ya. All right. Thank you for the question. And to answer that, okay, us as students, we already have the privilege, once again, to be in an education system. And we already have the power, we have the position and we also have the voice. We have the voice that not a lot of people have, not a lot of those minorities have. And we can contribute by maybe hosting a workshop or opening a small organization where we can understand the importance of gender equality, LGBT rights, and dismissing the fact that there's a relation in religion or absence of human rights, because actually this matter has been constantly overlooked. Not a lot of people talk about this matter because it's still very controversial. But here we are as Venusians with the power. We can also stand for them and speak for their rights. And as for the trans ones there, understanding that hiring them won't be easy, as once again, not a lot of them have access to quality education, but there are those available, like the two representation I was explaining before, Mbak Elfi and Yuli Retoblau. They were both intelligent people that I had the opportunity to interview and get to know. So they actually showed me that even in rural villages, having them as the models, as the teachers, it's possible. So if rural villages like them can advocate for these trans ones, imagine us who is more educated, who is more rich in knowledge and access to technology. We could do so much more. It's just a matter of personal, if they want to finally act up upon the matter. So yes, more awareness, more action for it.
Thank you. Hope that answers the question. Ya, thank you Shalomita. Sudah dipaparkan ya dengan detail ya apa saja yang ingin disasar. Dan alangkah baiknya nanti akan dituangkan juga dalam paper ilmiahnya nanti kalau direvisi ya, itu akan lebih jadi konkret. We can map this is the solution that match with the current problems, itu lebih lebih detail dalam karya ilmiah, termasuk supporting data yang penting juga dalam mempropose misalnya ada best practice yang sudah implementation dalam riset-riset misalnya yang sebelumnya itu juga ada beberapa ya kalau dicari ya di searching ada mungkin kita bisa adaptasi bukan hanya semua ya tapi mungkin itu jadi solusi yang real yang nanti dituangkan lebih konkret ya dan akhirnya implementables tapi luar biasa idenya Shalmita dan topiknya luar biasa berani diangkat gitu ya karena banyak topik yang topik kan agak seksi juga ya diangkat ya tapi dalam kita berani mengangkatnya ya gitu ya maksudnya Yeah. ya gitu. Thank you. Thank you so much. Oke, dari Prof Jun bisa sekali Ya, lagi. Masih ada waktu ya, baik. Saya ingin minta elaborasi juga soal tadi ya, building diverse culturally competent teacher. Ya, apa yang kamu maksud dengan diverse culturally competent teacher? Aspek atau dimensi culture apa yang menurut kamu perlu diperkuat pada guru untuk menghadapi atau untuk melayani ya kan, melayani siswa-siswi yang transpuan. Silakan. Okay, so actually, the reason why I use diverse culturally is because I took inspiration from past examples from, as I said before, the first ever Black teacher. She was a woman, and not only was she diverse in terms of race, but also gender. So I thought to myself, instead of saying something about the transpuan, I would include them in a more general aspect, which is diversity and cultural, because we also need to change. We have to understand that Indonesia is all diverse, and not just because we have a lot of cultures, not because we have a lot of islands and people living in it. We also have the different kinds of communities, the minorities that we so try to forget because they don't fall in line to what is normal to us. And that's why I didn't want to only focus on just them as a whole, but anyone who is in the minority sector. Oke, thank you. Shalomita, semoga tetap konsisten nanti memperjuangkan kaum transpuan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Prof Jun, Pak Yo dan juga Kak Shalomita. Selanjutnya Serta kedua, langsung saja kita panggil Matthew Christian Darmawan. Baik, kepada Matthew Christian Darmawan, waktu dan tempat disilakan. Saya diskusi sekolah. Hari ini teknologi berbasis website application untuk media penjualan imperfect produce demi mencapai ketahanan dan penguatan pangan yang berkelanjutan. Namun, sebelum memulai presentasi, saya ada sebuah pertanyaan menarik mengenai gambar di samping. Menurut kalian, benda apakah ini? Apakah sebuah batu atau sebuah teknologi yang dibuat oleh alien? Namun sayangnya semua itu salah. Perkenalkan, dia tatang si kentang. Tatang yang jelek dan sulit terjual sehingga ia berakhir di tempat sampah dan ditinggal oleh saudara-saudaranya yang sempurna. Kisah pilu tatang telah mencerminkan kondisi yang sedang terjadi di Indonesia sebenarnya. Menurut data yang dirilis oleh KLHK, sampah Indonesia meningkat sebesar 20-25% setiap tahunnya. Jumlah ini didominasi oleh sampah sisa makanan yang disebabkan oleh food loss and waste atau FLW sebanyak 39% atau setara dengan 23-40 juta ton per tahun. Tentunya apabila sampah ini dapat dikelola dengan baik, maka jumlah ini dapat memenuhi 30-40% kebutuhan pangan populasi Indonesia.
Tak hanya itu, timbulan sampah FLW ini juga menimbulkan banyak masalah, baik secara lingkungan, di mana gas produksi rumah kaca meningkat, hingga permasalahan ekonomi di mana para petani tidak dapat mengoptimalkan pendapatannya. Sehingga topik ini menghambat 4 tujuan dalam SDGs, yakni tujuan kedua, 12, 13, dan 15. Faktanya, imperfect produce atau hasil panen yang tidak sempurna menjadi penyumbang terbesar sampah makanan yang disebabkan oleh FLW. Kondisi imperfect produce yang tidak terjual disebabkan oleh standarisasi yang tinggi yang ditetapkan oleh para tengkulak. Sehingga hal ini menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia dalam menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Selain itu, hal ini juga merugikan para petani dalam segi ekonomi dikarenakan 20% sampai 40% hasil panen petani terbuang begitu saja dikarenakan dianggap tidak layak dan dibiarkan membusuk. Padahal, produksi imperfect memiliki kandungan nutrisi dan rasa yang sama dengan hasil panen lainnya. Untuk mengatasi permasalahan ini, saya menggunakan metode design thinking untuk mencari solusi yang terbaik. Mulai dari tahap empathize dengan melakukan riset terkait keluhan dan hambatan dari subjek yang dituju, hingga tahap testing untuk mengetahui efektivitas dari solusi yang diberikan. Pada tahap pertama, yakni empathize, ada dua kelompok yang berbeda yang memiliki keluhan berbeda. Dari sudut pandang petani, biasanya sebanyak 30% hasil panen yang tidak sempurna tidak terjual dikarenakan tingginya standarisasi tengkulak. Selain itu, tengkulak juga sering menekan harga hingga harga panen anjlok. Sedangkan dari pihak UMKM, seringkali harga pangan meningkat secara tidak stabil dan drastis sehingga mempengaruhi biaya produksi. Pada tahap define, saya melakukan analisis lebih dalam pada pihak yang paling terkena dampaknya. Perkenalkan ini Pak Maman. Dia merupakan seorang petani sayur di daerah Cipanas. Pak Maman sendiri memiliki harapan besar agar ada akses untuk menjual hasil panen dengan harga yang stabil dan mampu menjual hasil panen imperfect sehingga dia bisa dapat menyekolahkan kedua anaknya. Namun hal tersebut tidak akan tercapai dikarenakan belum optimalnya rantai pasok yang ada saat ini. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana cara menciptakan rantai pasok yang adil dan berkelanjutan agar pihak yang terlibat dalam industri pertanian dapat diuntungkan. Berdasarkan framework problem solution matching pada tahap ideate, diketahui bahwa sebenarnya pada para target user, baik petani maupun pelaku UMKM, membutuhkan sebuah media yang dapat mengelola imperfect produce dan dapat memangkas alur distribusi dari para tengkulak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perkenalkan ini Jaga Pangan. One-stop platform to maximize your profit margin. Itulah motonya. Berdasarkan value proposition akan ada 3 kelebihan yang ditawarkan. Pertama, Jaga Pangan akan menyediakan platform berupa website application yang menjual bahan baku imperfect berkualitas dengan harga yang terjangkau. Lebih murah 30% dari harga pangan normal di pasar. Sehingga hal ini diharapkan dapat meminimalisir biaya produksi sebesar 30% bagi para mitra UMKM, serta memberikan akses kepada para petani untuk menjual produk imperfect. Kedua, Jaga Pangan menyediakan layanan pengelolaan bahan baku dengan gratis seperti mengupas, mencuci, dan memotong untuk memastikan produk yang dikirim Jaga Pangan berkualitas. Ketiga, kesegaran produk Jaga Pangan juga terjaga dikarenakan menggunakan konsep farm to kitchen sehingga pengiriman lebih cepat, efisien, dan efektif sehingga produk menjadi segar. Nah, berikut adalah operasional plan dari Jaga Pangan mulai dari pemesanan, baik melalui website berupa digital dokumen, hingga pesanan selesai dan diterima oleh konsumen. Pada sisi kanan bisa kita lihat ada 2 segi 5, di mana Jaga Pangan juga menggunakan invoice dan data shipment secara digital agar para konsumen dapat dengan mudah melacak pemesanannya. Jadi konsumen juga bisa melacak nih pemesanannya di mana dan juga meminimalisir terjadinya keterlambatan waktu pengiriman. Nah, pada rencana implementasi, Jaga Pangan akan disempurnakan dalam waktu 3 tahun. Pada tahun pertama, Jaga Pangan akan berfokus untuk mencari pendanaan terlebih dahulu, serta mengedukasi dan menjalin hubungan yang baik, dan menjalin kerjasama dengan mitra khususnya dari daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Pada tahun kedua, kami akan melakukan ekspansi ke 3 provinsi, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Banten. Pada tahun ketiga, kami berharap agar Jaga Pangan sudah dapat diakses oleh para mitra seluruh petani dan UMKM di luar Pulau Jawa. Untuk proyeksi finansial, Jaga Pangan membutuhkan pendanaan awal, tahap awal, atau untuk kurun waktu 1 tahun adalah 1,5 miliar rupiah. Dengan sumber pendapatan sebesar 5% yang digunakan pada mitra UMKM setiap kali transaksi, diharapkan Jaga Pangan dapat mengalami kondisi break-even point atau BEP pada minggu yang ke-37 dan mengalami growth profit sebesar 28% per tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa proyek Jaga Pangan merupakan proyek yang sangat profitable dan sehingga bisa dengan mudah untuk dilaksanakan. Berdasarkan dampaknya ada 3 aspek yang terdampak pada tahun pertama, yakni mulai dari mengurangi sampah sebanyak 5,7 juta kilogram pada tahun pertama, membantu perekonomian sebanyak 22.378 petani, hingga memotong biaya produksi pada 329 UMKM.
Sebagai penutup kata, inilah bentuk cinta para petani. Melalui jaga pangan, lingkungan terjaga, petani bahagia, pengusaha lega. Terima kasih. Baik, kami persilakan kepada Prof. Jun dan Pak Yo untuk memberikan tanggapan. Pak Yo, silakan lebih dulu. Oke, terima kasih Prof. Jun. Ya, oke. Matthew, sekali lagi selamat ya sudah masuk ke tahap sesi kedua hari ini ya. Nah, tadi sudah menarik ya di jaga pangan diawali dengan storytelling tadi ya, kebutuhan ya untuk waste yang sangat bagus ya untuk maksudnya pemanfaatan ya. Tapi paling penting saya ingin highlight poin pentingnya yang pertama adalah bagaimana cara untuk mendapatkan. Tadi kan sudah dipaparkan engagement-nya, apa pain-nya dan sebagainya. Bagaimana sih cara mendapatkan user ini yang mau willingness untuk bergabung ya. Kalau tadi kan oke lah ada idenya, ada apps-nya dibangun. Bagaimana sih mendapatkan orang yang mau tertarik ya untuk ya mau menggunakan, kan sekali lagi teknologi baru belum tentu ya, karena kan banyak orang udah berada di comfort zone atau ya ini nggak malah merugikan lah atau malah wasting time misalnya, bener nggak? Yang ya jalan as usual aja gitu ya. Nah gimana menurut Matthew? Silakan. Oke, sebenarnya salah satu komponen utama di mana jaga pangan itu bisa terlaksana dengan baik ada pada proses edukasi kepada masyarakat. Nah, edukasi ini termasuk ke dalam bagian marketing. Oleh karena itu, di perencanaan strategis di awalnya, kita akan menekankan pada edukasi terlebih dahulu sebelum investor masuk. Secara kan seperti terdengar tidak mustahil ya, infrastruktur atau sistemnya belum ada, bahkan usernya belum ada, investor mau memasukkan dananya. Nah, oleh karena itu, hal utama yang akan kami lakukan adalah edukasi terlebih dahulu, baik edukasi untuk mitra UMKM lokal atau mitra petani. Nah, gimana cara edukasinya? Kebetulan ini dua konsumen kita tuh punya kebutuhan yang berbeda, di mana para petani lokal seperti yang kita tahu, karena saya tinggal di daerah Karawang, yang sebuah desa juga gitu ya. Nah, di sini tuh petani tuh masih belum pada tahu nih, masih pada buta dengan yang namanya teknologi. Oleh karena itu, akan lebih baik kita tuh mengedukasi mulai dari segi pengetahuannya para petani terlebih dahulu, biar mereka juga bisa mengakses untuk dapat menjual produknya, produk imperfectnya di website yang kita sediakan. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan penting, kalau itu kan secara produsen ya, gimana caranya kita itu meyakinkan para konsumen atau mitra UMKM, di mana kita itu berfokus pada model bisnis B2B atau business to business. Nah, jadi cara paling baik adalah memberikan konsumen praktik secara langsung. Kita bisa contoh nih, karena kebetulan saya juga jurusan business creation, di mana saya sedang membangun usaha di buah-buahan. Jadi kayak kita tuh bakal bilang dulu ke mereka, ini kita punya buah, contohnya buah naga, di mana harga per kilonya di pasar adalah 8.000, tapi kita bisa jual di harga 5.000. Nah, selain itu, kalau misalnya konsumennya masih agak ragu-ragu nih sama imperfect produce kan bentuknya aneh-aneh, kita bakal meyakinkan juga nih kayak buah naga ini tenang, dari segi rasa atau dari segi tekstur gak mengubah sama sekali, ini cuma masalah bentuk atau visual saja. Tapi kalau konsumen gak yakin gimana caranya, itu berfokus pada ke value proposition yang kedua kami, di mana kami juga menyediakan layanan berupa mengupas, mencuci, dan memotong. Jadi kami bisa juga mengolahnya secara gratis. Nah, itu nanti dari pihak jaga pangan sendiri akan melatih para petani untuk bisa memotong, contohnya seperti sekarang ada frozen fruit. Nah, itu nanti kita bakal sediakan aksesnya ke sana. Seperti itu. Oke, thank you Matthew. Nah, mungkin kalau saya tanya dikit ya, kalau tadi kan Shell kita sudah melakukan dengan riset ya, kira-kira melakukan pertanyaan terhadap beberapa orang ya, melakukan kualitas. Kalau Matthew ini pernah melakukan interview atau melakukan kuesioner gitu ya ke petani yang punya pain serupa atau enggak? Oke, sebenarnya saya belum pernah terjun langsung, cuman saya yang tadi Pak Maman itu cerita asli, Pak Yohanes. Jadi itu cerita di mana saya sendiri sebelum melakukan gagasan ini, saya mencari nih keluhan utama di industri pertanian saat ini, di mana banyak sekali nih petaninya cerita bahwa keluhannya itu terletak pada di tengkulaknya gitu loh. Tengkulaknya sering menekan harga, tapi jual harga lebih tinggi. Selain itu juga mereka juga kesulitan nih, kayak Pak Maman itu dia cuma dapat sebulan tuh 700.000. Jadi nggak bisa nyekolahin anak-anaknya, karena apa? Karena 30% sampai 40% buah hasil langsungnya itu, buah hasil panennya itu berupa imperfect. Jadi nggak ada, pasar induk pun tidak mau menerimanya. Nah, kayak kemarin juga pas itu saya pernah terjun langsung untuk membeli buah di pasar induk. Itu jadi kayak ada satu sesi khusus buat penjual pedagang imperfect, tapi itu tidak laku karena kurangnya edukasi para
konsumen terhadap imperfect produce itu sendiri. Oleh karena itu yang harus dibenahi sih Pak, dari segi pengetahuan konsumen terhadap imperfect produce. Oke, thank you Matthew. Mungkin nanti dieksplor juga dalam arti lebih banyak komunikasi juga dengan petani-petani juga supaya dapat capture-nya. Kira-kira petani segmen lebar ya. Ada benar-benar modern, ada yang memang masih tradisional, yang benar-benar di dalam daerah berbeda juga dengan yang daerah kota gitu ya, dekat dengan kota gitu ya. Nah, problemnya pain-nya bisa berbeda satu sama lain. Nah, itu perlu digali lagi, lebih jauh lagi. Karena pada dasar berbeda. Nah, yang kedua, ya saya tahu berbeda karena pernah ini ya, kebetulan pernah terlibat dalam proyek yang berkaitan dengan pertanian gitu ya. Nah, tapi mungkin bisa dieksplor karena masalahnya benar tadi yang dikatakan, tapi di segmentasi tertentu gitu. Oke, dieksplor lagi supaya nanti lebih dapat capture-nya, supaya nanti ketika lihat, oh petani yang cluster ini yang memang saya akan bantu, petani cluster ini yang saya bantu. Karena ada juga yang nggak perlu dibantu ya gitu ya. Maksudnya ya satu lagi ini coba explore aplikasi serupa juga dari beberapa yang sudah ada gitu ya. Nanti itu jadi menarik juga supaya diferensiasi dengan existing ya. Mungkin tadi sudah di-highlight, cuman ketika nanti bisa lebih mempresentasikan dengan diferensiasinya itu menjadi keunggulan tertentu gitu. Karena kebetulan kan ada dulu aplikasi-aplikasi serupa ya. Serupa walaupun saya nggak bilang sama ya, serupa karena idenya ada beberapa yang berbeda, tapi akan di-highlight lebih baik, itu akan menjadi lebih menonjol gitu ya dibandingkan yang sudah launching ya. Ada beberapa jenis ya, entah itu pertanian, ada juga perikanan gitu, ada beberapa yang berbeda juga. Tapi agak mirip gitu kalau dipresentasikan. Tapi walaupun tadi mungkin Matthew ada diferensiasinya ya. Tapi mungkin kalau itu di highlight kita bisa lebih menonjolkan supaya nanti jangan sampai orang bilang ini udah ada nih dulu, it's not work gitu ya, benar nggak? Atau bisa dapat pain-nya juga dari aplikasi yang serupa. Karena aplikasi serupa ada yang juga nggak lanjut. Saya nggak sebut merek ya, tapi ada juga nggak lanjut gitu ya, karena ada pain-nya sendiri gitu ya. Mungkin nggak kurang tepat, kurang apa sasarannya akhirnya. Tadi Matthew udah sasar sebenarnya. Oh, saya mau sasar segmen yang ini nih, customer-nya sendiri ya. Karena kan kayak bisnis model ya. Kalau kita bilang kalau nggak ada yang ini, sisi ini kurang di sini, ya nggak balance. Akhirnya nggak balance ya akhirnya nggak jalan ya bisnis ya, benar nggak? Antara demand and supply-nya, antara yang petaninya, antara si konsumen. Tapi tinggal itu dihalat akan lebih menjadi selling point yang menarik lagi pas presentasinya. Gitu. Oke. Thank you Matthew. Mungkin Prof Jun, silakan Prof Jun. Baik, terima kasih. Ya, Matthew ini menarik soal imperfect product. Ternyata sinonimnya ugly product ya kalau saya tadi sempat lihat ya. Ini Matthew punya data nggak ya tentang peta konsumsi masyarakat Indonesia terhadap imperfect atau ugly product ini gitu? Apakah sudah ada data tentang itu begitu ya? Itu yang pertama. Karena saya kira akan menguatkan kalau ada sumber data yang valid ya tentang hal tersebut. Kemudian yang kedua, yang main di bisnis ini gitu ya, atau main di usaha atau inisiatif seperti ini, itu bisa disebutkan nggak siapa saja pemainnya, baik yang mungkin profit oriented, ada yang non profit oriented gitu ya, dan posisi Matthew itu di antara para pemain itu sebenarnya di mana sih begitu? Apakah replacing, apakah menyambung dari satu pemain lain atau seperti apa begitu? Itu dua pertanyaan saya. Terima kasih. Pertanyaannya untuk Junaiman. Jadi kalau saya ditanya datanya ada gak sih persebaran penggunaan imperfect produce di Indonesia? Mungkin saya sempat mau cari tahu, cuman belum ketemu nih datanya karena emang penggunaan imperfect produce itu sangat jarang, apalagi dengan kata imperfect produce itu di masyarakat Indonesia itu masih awam dengan produk itu. Tapi saya pernah mencari ada namanya bisnis serupa. Ini kebetulan saya mengambil gagasannya dari situ juga, base-nya. Itu namanya imperfect foods, itu adanya di Amerika Serikat. Nah, di US itu dia tuh sekarang lagi mulai ngetren nih, karena mereka juga lagi mengedepankan tujuan SDG-nya mereka. Jadi kayak si imperfect foods ini tuh dia membantunya cumanya di B2C. Jadi mereka tuh meyakinkan para ibu rumah tangga biar menggunakan imperfect produk. Nah, tapi saya ganti modelnya ke B2B karena untuk di Indonesia itu masih sangat sulit, tergolong sulit. Nah, jadi kayak kalau saya di US sendiri, pertama-tama emang sulit untuk
mengembangkan ide ini. Cuman kayak kalau saya semuanya udah pada tahu kalau saya ini tuh lebih menguntungkan, jadi langsung cepat persebarannya. Nah, jadi saya berharap agar apa yang ide ada di US itu bisa diterapkan di Indonesia. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri, kompetitornya mungkin lebih ke produk-produk yang udah ada sekarang, kayak produk mungkin mereknya yang jualan sayur buah secara online lah. Kalau saya untuk di segmen yang impact produksi itu udah segitu sih. Ya, baik. Terima kasih, Matthew. Ya, semoga sukses dengan kerjasama dan mungkin nanti bisa di follow up. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Matthew, Prof. Jun, dan Pak Yo. Apakah ada tambahan dari Prof. Jun dan Pak Yo? Cukup dari saya. Terima kasih. Sudah cukup juga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk peserta selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi kita akan panggilkan, inilah dia, Clarissa Setiadi. Oke, Terima kasih kepada Kak Clarissa Setiadi, dipersilakan. Terima kasih. Presentasi akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Petani bahagia karena Plantera, inovasi yang jelas dan cerdas. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Clarissa Setiadi dari Teknik Industri Fakultas Teknik BINUS Kemanggisan. Saya akan menjelaskan ide saya dengan konsep design thinking berbasis SMART. Tahukah Bapak, Ibu, dan teman-teman semua bahwa dari 278 juta penduduk Indonesia, terdapat 10,54% warga yang bekerja sebagai petani. Artinya ada sekitar 29 juta orang yang bekerja di bidang agrikultur. Mari kita lihat lebih lanjut. Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2023, pertanian menjadi subsektor rumah tangga tertinggi sejak tahun 2013. Kemudian kita lihat status quo saat ini. Kondisi saat ini irigasinya cenderung kering. Bahkan petani seringkali mengalami gagal panen hingga 9.000 hektar. Dan juga di awal tahun 2024, Indonesia sempat diwaspadai mengalami defisit beras. Saat ini, pemerintah telah melakukan bantuan dana dan juga memberikan bantuan pangan. Namun masih ada hal lain yang perlu kita lakukan, yaitu meningkatkan sosialisasi dan pengetahuan kepada petani, serta menerapkan Agriculture 4.0. Hal ini sejalan dengan topik SDGs, yaitu infrastruktur, industri dan inovasi, penanganan perubahan iklim, dan juga penjagaan ekosistem darat. Lalu saya juga mencari info lebih lanjut, ternyata ada hubungan yang kuat antara pH dan suhu terhadap kuantitas penyiraman air. Di samping itu, saya juga melihat adanya kondisi internet di pedesaan yang sudah tergolong cukup baik. Mari kita dengar apa kata petani. Saya melakukan wawancara terhadap 4 petani di Indonesia. Mereka mengatakan bahwa kejadian gagal panen terjadi karena kurangnya sosialisasi dan juga kurangnya teknologi yang modern. Selain itu, saya melakukan wawancara kepada mahasiswa pertanian di Indonesia. Mereka mengatakan kita perlu memberikan pengetahuan kepada petani. Selain itu, mahasiswa agrikultur pada National Taichung University juga mengatakan bahwa Indonesia perlu meningkatkan investasi yang lebih besar di teknologi pertanian, karena di Taiwan telah menerapkan digital twin pada pertaniannya. Oleh karena itu, dengan bangga, saya menyarankan produk Plantera. Plantera merupakan plant watering alarm yang merupakan alat penyiram tanaman otomatis berbasis IoT yang fiturnya dapat diaktifkan melalui mobile phone pengguna jika terhubung dengan jaringan Wi-Fi. Plantera memiliki 4 fitur. Yang pertama itu penyiraman, pengukur pH tanah, pengukur suhu, dan juga rekomendasi siraman. Berikut diagram blok prosesnya. Jadi sprinkler pada Plantera akan melakukan real-time condition, pemantauan secara real-time, dan objek yang diukur adalah suhu dan juga pH tanah. Suhu dengan alat DHT11 dan pH tanah dengan alat VT05. Informasi tersebut akan dikirimkan ke microcontroller Arduino Uno R3, dan dengan jaringan Wi-Fi, informasi tersebut akan terhubung di cloud computing dan disimpan di web server, serta Plantera application. Informasi tersebut akan diberikan lewat mobile phone petani berupa rekomendasi siraman.
Jika petani setuju, petani dapat mengaktifkan sprinkler. Dan setelah diaktifkan, informasi tersebut akan dikirimkan ke sprinkler dan outputnya adalah penyaluran air bersih ke tanaman pertanian. Kemudian hal itu berlanjut secara siklus hingga membentuk machine learning. Berikut prototipe untuk product base body, product connector, dan juga komponen dari valve. Valve ini merupakan komponen teratas, komponen puncak dari sprinkler. Oleh karena itu, di puncaknya terdapat pengukur suhu udara berbasis DHT11. Kemudian ada juga water outlet, merupakan tempat keluarnya air, serta adanya pipe. Dan berikut merupakan assembly dari produk Pantera. Selain itu ada juga komponen pH meter, di mana komponen ini akan ditancapkan di dalam tanah. Oleh karena itu, di bagian paling bawah komponen ini terdapat sensor berbasis VT05 yang berguna untuk mengukur pH tanah. Selain itu, di era Industri 4.0, kita tahu bahwa quick response code payment sudah tidak asing lagi. Oleh karena itu, kemasan ini sudah dilakukan dan dibuat secara ergonomis, juga menyesuaikan dengan bentuk produknya. Di kemasan ini juga memiliki bahan recycle box dan memiliki UPC barcode serta QR code. UPC barcode untuk penjualan gerai offline serta QR code untuk informasi aplikasi. Di samping itu, kita juga bisa melihat teknologi digital petani Indonesia. Saat ini sudah cukup banyak petani yang aware akan teknologi, meskipun belum semua. Oleh karena itu, saya memberikan prototipe aplikasi. Berikut merupakan prototipe untuk home, halaman depan, dan aram penyiraman. Di awal aplikasi, petani akan disuruh untuk memasukkan informasi tanaman dan berupa jenis tanamannya. Kemudian, nanti rekomendasi tanaman akan diberikan sesuai dengan jenis tanaman. Berikut prototipe untuk suhu, pH, dan juga rekomendasi. Kemudian ini prototipe untuk produk sprinkler. Sprinkler akan diletakkan di sela-sela tanaman, dan pH meter akan diletakkan di ujung lahan tanaman. Kedua jenis produk ini akan dihubungkan dengan pipa dan juga kabel. Tidak hanya itu, selain menggunakan Wi-Fi, komponen ini juga akan terhubung dengan aliran listrik, oleh karena itu diperlukan steker. Informasi dari sprinkler dan juga pH meter akan diberikan dan informasikan melalui mobile application petani. Kemudian setelah melakukan riset lebih lanjut, terdapat details dari Plantera. Untuk jangkauan lahannya adalah 10 kali 10 meter, dan rata-rata luas lahan petani di Indonesia 3.000 meter persegi. Oleh karena itu, jika petani Indonesia menerapkan produk ini, alat yang dibutuhkan sekitar 30 buah, sehingga dapat meningkatkan efisiensi 80%. Oleh karena itu, gagal panen yang tadinya terjadi 5-10% per tahun, akan terjadi 2-3% saja per tahun. Untuk produk Plantera ini juga memiliki bahan stainless steel 304, jadi tidak apa-apa jika terkena hujan. Selain itu, untuk memenuhi aspek testing dan juga timely, saya menggunakan prinsip 6M, Market, Man, Money, Material, Method, dan Machine. Di sini saya melakukan timeline untuk 4 kuartal. Untuk kuartal pertama, sosialisasi, modal, dan recruitment team. Kemudian kuartal kedua, ada uji coba dan evaluasi produk. Kuartal 3, peluncuran dan kerjasama, serta kuartal 4, perluasan, serta maintenance secara berkala. Selain itu, saya juga melakukan testing dengan pemasaran di media sosial, Instagram, TikTok, dan Facebook. Saya yakin bahwa produk ini bermanfaat. The skills are the source of life and promise are the fields of hope. Sekian, dan saya terbuka akan mendapat kritik dan saran. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Clarissa Setiadi. Selanjutnya akan ada sesi tanggapan dan juga tanya jawab dari Pak Yo dan juga Prof Jun. Kepada Pak Yo dan Prof Jun dipersilakan. Baik, terima kasih Clarissa dari Faculty of Engineering ya. Saya ingin memperdalam soal rekomendasi penyiraman ya, karena salah satu kelebihannya tampaknya itu gitu, rekomendasi penyiraman yang optimal. Dan di sini kamu mengatakan menggunakan data historis pertanian ya. Bisa kamu jelaskan apa yang dimaksud dengan data historis ini, apa saja yang kemudian menjadi parameter untuk memberikan rekomendasi penyiraman yang optimal? Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ini sifatnya sebenarnya lintas disiplin ya, dengan bidang ilmu pertanian atau agrikultur. Saya ingin tahu ekspertis tentang pertaniannya ini kamu peroleh dari mana gitu, dan bekerja sama dengan siapa gitu, apakah dengan mahasiswa pertanian atau dengan kementerian atau dengan siapa? Itu dua pertanyaan. Terima kasih Clarissa.
Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk data historisnya, saya dapatkan dari informasi di jurnal dan juga di Google. Nah, di sana itu ada data kuantitas penyiraman air berupa debit air, ada juga suhu dan juga pH tanah. Nah, dari data itu saya menyimpulkan kalau misalnya suhu yang tinggi atau misalnya curah hujannya tinggi, airnya kan tanahnya cenderung lebih basah dan itu akan membuat pH tanah menjadi lebih tinggi. Nah, oleh karena itu, kalau pH tanahnya lebih tinggi, dia itu akan cenderung lebih membutuhkan sedikit air. Jadi rekomendasi yang diberikan itu berupa takaran debit airnya, Pak. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Dan juga untuk yang kedua, kerjasamanya itu saya ada dengan dua pihak saat ini, itu dengan mahasiswa pertanian di Indonesia dan juga mahasiswa pertanian di Taiwan. Untuk mahasiswa pertanian Indonesia, mereka itu cenderung lebih paham akan penyuluhan kepada petani, terus pengumpulan data terhadap pH tanah, debit air, sama suhu udara. Nah, kalau untuk yang mahasiswa Taiwan, mereka lebih paham dengan teknologi digitalnya. Karena kebetulan di pertanian Taiwan, mereka mengatakan sudah menerapkan konsep tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin terakhir dari saya, karena ini gagasan kreatif ya, kalau menurut persepsi kamu sendiri, kreativitas dari solusi kamu itu ada di mana dibandingkan dengan produk-produk yang atau solusi-solusi yang sejenis yang sudah beredar di pasaran. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Untuk keunikannya, produk saya ini memiliki 4 fitur, penyiraman, pengukur pH, suhu, dan juga rekomendasi. Kalau untuk yang ada di pasaran itu cenderung hanya memberikan informasi suhu, informasi pH saja, atau bahkan tidak bisa menyiram secara otomatis, Pak. Jadi kalau untuk produk saya ini menggabungkan keempat aspek tersebut, dan juga bisa diakses via mobile phone. Itu yang membedakan saya dengan produk lain, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Saya silakan ke Pak Yo. Ya, terima kasih Prof. Jun. Ya, oke, Clarissa tadi sudah di-highlight ya beberapa pertanyaan juga. Nah, kalau saya ini lebih ke ini ya, bagaimana kan teknologi untuk IoT khususnya dalam pertanian sudah banyak dilakukan juga oleh di petani di beberapa negara ya, khususnya dalam penyiraman misalnya di yang sifatnya massal ya, itu dilakukan di misalnya paling dekat Singapura lah. Rata-rata mereka sudah menggunakan IoT juga dalam membantu proses agriculture-nya ya, karena khususnya mereka kan agriculture-nya verticals, banyak vertical gardens karena keterbatasan limitation daerah ya. Nah, kalau di Indonesia ini seberapa tadi kan sudah di-highlight ya, kebutuhan dan sebagainya, seberapa investment itu mau dilakukan oleh petani Indonesia, dalam arti misalnya oke, saya mau invest di sini nih, tapi apa ya, maksudnya yang dikeluarkan ini sebenarnya worth it gak sih, dalam arti berapa nilai investasi dan benefit yang diperolehnya, apakah memang lebih mudah, misalnya lebih murah karena cost lebih murah di Indonesia, ya udah disiram manual aja gitu ya. Maksudnya karena apa, lebih murah gitu ya dari segi operasionalnya, lebih gitu ya misalnya, karena pemahaman dari segitu. Kalau dari sisi cost benefit analisisnya gimana dari Clarissa sendiri melihat teknologi yang dipropos ini? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk saya memang di awal pasti pengeluaran petani itu cukup besar karena kan ini alatnya berbahan yang stainless steel juga, maksudnya yang tidak karat dan bisa awet, dan juga di samping itu produk ini itu IoT, jadinya akan terhubung dengan mobile phone petaninya. Nah, untuk cost-nya, meskipun di awal itu besar, itu akan terbayar dan akan worth it dengan hasil panennya. Karena dengan penyiraman yang merata dan sesuai, pasti hasil panennya dia akan mendekati 100% gitu, jika tidak terjadi kondisi force major, Pak. Jadi menurut saya, produk ini cukup worth it dan sangat disarankan untuk petani-petani di Indonesia. Terima kasih, Pak. Oke, thank you, Clarissa. Boleh nanti di empathy map-nya dijalankan lebih jauh ya, supaya kita bisa melihat sebenarnya possibility dari petani. Sebenarnya mirip tadi pertanyaan saya ke Matthew sebelumnya. Kita empathy map-nya dijalankan. Kita lihat empathy-nya, kira-kira petani itu kalau pakai ini, dia bilang ini possible nggak sih diimplementasikan? Nah, sehingga kita tahu petani yang tipe apa nih dan berapa luas lahan yang possible. Karena sekali lagi ya tadi luas lahannya jadi
problem ya. Problem artinya investmentnya akan makin besar dengan semakin luasnya lahan gitu ya. Benar ya? Kan infrastruktur bangunnya susah ya. Benar ya. Benar ya. Tadi memang tadi kalau saya nanti ada panennya lebih meningkat Pak. Nah, nanti kita bisa ngobrol tuh dengan petani. Kalau bisa lebih tanya dengan petaninya sebenarnya seberapa peningkatan ini bisa tadi makanya saya highlight cost benefit analysis, seberapa peningkatan ini possible, hasil panennya worth it untuk menutupi cost implementation ya, termasuk maintenance-nya gitu. Nah, nanti itu akan banyak dapat dari empathy ke lapangan, mendapatkan data-data di lapangan sih. Nah itu risetnya ya, nanti terjun lapangan biar dapat itunya. Kalau enggak nanti berarti kita ambil klaster petani yang mana atau petani maksudnya dia bertani tanaman apa kalau bisa mention di sini tanamannya tanaman spesifik apa yang akan digunakan aplikasi ini petani jenis yang menanam apa ya? Baik Pak, terima kasih. Untuk sasaran dari produk saya itu petani dengan akses air bersih yang memadai gitu. Untuk jenis tanamannya itu bisa beragam Pak apa saja karena memang di awal aplikasi nanti petani akan disuruh input dia itu tanamannya apa. Jadinya rekomendasi siraman lewat mobile phone dia dan pengeluaran air dari sprinkler itu juga menyesuaikan jenis tanamannya Pak. Oke, noted. Nah, sebenarnya jenis tanaman itu bisa apa aja ya tadi saya mention ya. Tapi akan lebih baik lagi ketika segmented karena tadi ya nyambung ke investmentnya. Karena kalau tanamannya value-nya nggak tinggi, maaf ya ini dengan harganya nggak tinggi, profitnya nggak tinggi, akhirnya cost-nya lebih besar dibandingkan keuntungannya gitu ya. Keuntungannya. Nah, itu mungkin tadi saya tanya kenapa tanamannya apa, bukan mungkin possible untuk semua tanaman, tapi lebih ke tadi cost benefit analisisnya akan lebih worth it ketika tanaman jenis apa nih yang marginnya lebih besar nih, dan itu adalah petani yang memang akan terdampak lebih gitu ya. Mungkin itu yang mungkin tadi highlighted pertanyaan apakah misalnya bunga mawar gitu misalnya gitu ya, karena kalau panennya meningkat signifikan value naik tuh misalnya ya, petani yang tanaman bunga mawar misalnya atau apa yang butuh seperti itu, mungkin itu highlighted tambahannya ya mungkin ya. Untuk mempertajam ya sebenarnya nanti lebih kalau orang dengar langsung segmentasi itu yang ini nih cluster ini nih karena tadi ya pertama ada karena IoT kan tadi saya sempat mention tuh ada WiFi dan sebagainya. Nah, WiFi itu nggak semua jaringan ada WiFi-nya ya gitu ya. Nggak semua daerah ada WiFi dengan ya kita boleh dibilang udah ada daerah tapi kan daerah di mana dulu di kebun di daerah mana dulu nih yang jaringannya masih oke nih, benar nggak? Karena kalau nggak cost-nya tinggi tuh. Kenapa? Karena kalau semakin belum terjangkau kan internetnya nggak bisa mengandalkan ini ya fiber optik dan sebagainya gitu ya. Itu contoh-contohnya aja sih yang mungkin jadi consideration juga dan nanti jadi limitasi. Nggak apa-apa nanti di Indonesia jadi limitasi juga. Ini hanya bisa diimplementasikan di kota-kota besar, petani-petani yang berada di kota besar. Karena hal itu. Karena kan sekarang udah otomatis ya WiFi itu benar-benar harus kuat banget tuh. Maksudnya jaringan nggak boleh putus ya, nanti malah dia tinggal 3 hari malah mati lagi. Tanamannya bukan airnya nggak ada ya, WiFi-nya mati, jadi jaringannya tanamannya malah mati semua tuh satu kebun ya. Misalnya gitu, karena kan kadang keunggulannya kan kita remote ya, remote kan orangnya nggak ada tuh. Nah itu contohnya ya, maksudnya limitation itu sehingga kita bisa bilang segmented kita ke area mana. Itu mungkin sih tambahannya saya sih untuk mempertajam ide yang Clarissa mention. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas masukannya. Oke baik, pas sekali waktunya sudah habis. Terima kasih Pak Yo dan Prof Jun dan juga Kak Clarissa Setiadi. Selanjutnya kita akan panggilkan peserta kandidat selanjutnya. Jacqueline Abiasa. All right, I will share my screen. Alright. Waktu dan tempat disilakan. All right, hello everyone. I'm Jacqueline from the School of Computer Science, and it's very nice to meet you all here today. Now, before we begin, I want to take you all on a little trip across Indonesia. Here we have our beautiful country, and let's zoom in, shall we? First up, Jakarta. In the busy capital, meet Ayu.
As she is pregnant in her second trimester, Ayu gets her usual checkup at the hospital in her area. Ayu's husband drives in there, checks in, heads over to the doctor's room, and gets her checkup done by an OBGYN specialist. You know the drill. Cool. Now let's go and meet another mom. This time, let's go to Lembata in Nusa Tenggara Timur. Here, we meet Sari, a 31-year-old ibu rumah tangga. Sari and her husband, who works as a local fisherman, expects to welcome their first child in a few weeks. However, to get to the nearest medical facility, Sari needs the help of her neighbors as the roads there are not well developed for vehicles. When they arrive, Sari registers her name and waits in line. Once it's Sari's turn, she's asked to lay down on the carpeted floor to get her basic checkup done. As Ayu and Sari share similar hopes for their firstborn, the contrasting realities of maternal care in Indonesia become painfully clear. While Ayu enjoyed access to top medical facilities and expert care, it is a distant luxury for Sari. And the worst part is, Sari's story is not unique. Maternal and children's health is an ongoing issue today. And on top of that, regional health disparities is still an urgent concern in our country. With this, I want to invite you all to address these 3 UN SDGs together with me. SDG 2, Zero Hunger, SDG 3, Good Health and Well-being, and SDG 10, Reduce Inequalities. Now, I will present you some rapid-fire facts to show us all just how much individuals are affected. Ready? All right, here we go. Did you know that 1 in every 3 children under 5 faces stunting? Over 31% of the youth in Indonesia lack cognitive development because of this. Here we have the map of Indonesia's malnutrition cases, where NTT, NTB, and Gorontalo face the highest rates. Now, let's take a look at our national maternal mortality rate, where I've taken the 5 lowest and the 5 highest provinces to visualize the gap we have just in our country. In Papua alone, there are 565 maternal deaths in a year, while the UN SDG target is 70. Next, we have medical doctor to population ratio. In Jakarta, there are about 2 doctors to 1,000 people. Yogyakarta stands at 1.12. Not bad, as the national target is 1 to 1,000. But in NTT, 0.22 doctors per 1,000 people. Can you believe that? That's barely a fourth of the national target. That's like having 1 medical doctor to 4,504 people. No wonder people there are not getting proper healthcare. So that brings us to the question: how can we effectively address the health disparities faced by mothers and children in remote regions of Indonesia? Well, let me introduce you to Sikacil. Sikacil is a system that emphasizes 4 key points of data digitization, community health workers, a standardized platform, government collaboration. The Indonesian government currently has existing welfare programs such as Program Keluarga Harapan, where we can synergize and create a joint cause. We want to focus on developing self-sufficient communities, especially in agriculture, to promote access to nutritious food. This is done by investing in the community's infrastructures to create resilience within remote communities. We can also extend this collaboration to companies as part of their CSR. Along with this, we will be using what is called a community health model. We saw that there is a massive shortage in healthcare distribution in remote regions. Therefore, to ensure that they get the healthcare they need, instead of making mothers and children travel far to reach facilities, a trained community member will be available within the community as an extension of professional healthcare personnel and will be in charge of providing basic healthcare and recording data. But why exactly is data collected? It's because data creates accountability for tracking progress and making decisions. In an effort to do this, the Indonesian Ministry of Health has issued a book called Buku Kia. However, as this book is physical, data can only be accessed if you open the actual book. You'd have to do manual data analysis with that data. That is why we want to digitize that data. So here, on our left, we have an actual page from the actual Kia book, which is a vaccination table. We will use computer vision, template matching, and optical character recognition to scan, fit, and extract the data into a digital format, such as a CSV file. All the data then will be accessed through an app where we can collect and view data and inform mothers based on the data collected. In the app, there is a body measurement log for both the mother and their child, a vaccination log, and an image-based food and nutrition log.
The data will then be collected locally through the user's phone, then scheduled to sync to the clouds once every 2 weeks to accommodate connectivity constraints in these areas. The data in the cloud will then be evaluated remotely by healthcare professionals like doctors and nutritionists for effective future planning. For implementation, we have short, mid, and long-term plans to ensure a systematic and continuous development. During the first year, we will focus on training community health workers in trial regions, app development, and digitization of data from Kia books. Then in the next 1 to 3 years, we will start pilot implementations in the test regions. We will also start to integrate with the government programs and iterate on the system. And in the next 2 to 10 years, we will be expanding the system to other regions while also researching ways to improve the tech and features available in the system. To wrap things up, Sikachil brings impact through integration with the government programs, empowerment with community health workers, increased access to reliable healthcare, and enhanced data monitoring and evaluation. And with that, let's take action and create a healthy future for our nation's youth. Thank you. Jacqueline Abiasa. Selanjutnya kami persilakan untuk Prof. Jun dan Pak Yo memberikan tanggapan. Baik, mungkin saya ingin tanya lebih dahulu pada Jacqueline. Ya, menarik ya. Ini bidang kesehatan ya yang kamu angkat dan kamu menggunakan community health model ya di dalam solusi yang kamu ajukan gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, kan tadi kamu sebut bahwa dalam komponen solusi kamu ada community health worker ya, community health worker. Biasanya dalam sebuah ekosistem yang melibatkan platform teknologi, itu people-nya perlu kita perhatikan ya, partisipasi dari people-nya, sehingga nggak sia-sia kehadiran platform tersebut ya. Banyak case terjadi di mana platform tersedia, teknologinya ada, tapi optimasinya justru kurang. Nah, ingin saya tanyakan, bagaimana sih memastikan keterlibatan yang kuat dari community health worker ini? Dan siapa yang kamu maksud sebagai community health worker dalam program si kecil ini? Sifatnya volunteer atau bagaimana gitu community health worker itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang computer vision dan cloud ya yang kamu gunakan ya. Tadi saya sudah menyimak alur berpikirnya. Bagaimana dengan kebutuhan infrastruktur, energi atau sumber daya lain yang kira-kira harus mendukung proyek ini gitu ya? Apakah kamu sudah melakukan measurement seberapa besar dukungan infrastruktur atau energi atau sumber daya lain yang dibutuhkan begitu? Itu saja. Terima kasih. 2 hal. Alright, thank you, sir, for the question. So the first question was about how do we implement this system in the society so that it's accepted by the people. Well, the first thing is we have to educate on the importance of maternal and children's health in our communities. In the communities, I'm pretty sure it's already a given fact that they lack access to these healthcare facilities and the healthcare resources. But if we actually go to these communities and we tell them, hey, this is not a normal thing. You guys have the right to have healthcare, to have healthy lives, and to have improved your quality of life. And by educating the society on the importance of healthcare, they get to be aware of their rights and why they should have these access available to them. And the second thing was about community health workers. Is it going to be volunteer or is it going to be recruited? And the thing is, with this model, there will be a two-way communication. So it's either it's volunteered or we will give some sort of incentive so that the people who are recruited are motivated to be these healthcare workers. So
if we accommodate the right amount of incentive, people are going to be they're going to be motivated to actually help out in the community and actually learn the proper skills to be community health workers. And the third thing is kebutuhan infrastruktur. So in this app is designed to cater to the resource limitations in remote regions. So when I created the system, when I made this project, the focus was not how can we leverage advanced technologies to solve this problem. Instead, I took an approach where how can we solve this problem with available technology? So it's not about using the latest trends, using the latest technology available to humans, but how can we optimize in reaching the solution with the technology available? So that is why this application is not the most advanced, but it gets the target done. It gets the problem solved. And we optimize the use of resources to be not resource intensive. So this there's scheduled data syncing once in every 2 weeks. And with this, the users don't have to be connected to the internet 24/7. And for infrastructures, the motivation to create this app is that Indonesia is currently trying to develop their technological advancements. So the government is trying to spread infrastructures such as Wi-Fi and electricity to these remote regions. Therefore, we can actually leverage and ride this wave of technological advancements. And well, in Indonesian, it's like sekalian aja kita tambah segi healthcare-nya, sekalian aja kita ini teknologinya udah dibuat, kita tambahin aspek healthcare, aspek maternal and children care. Jadi begitu thought prosesnya. Terima kasih untuk pertanyaannya, Pak. Baik, terima kasih, Jacqueline. Saya serahkan ke Pak Iyo. Ya, thank you, Prof. Jun. Jacqueline, saya ingin mengharap kembali tampilan tadi sudah di-highlight ya tentang community base yang ingin di-highlight juga di dalam usulannya ya. Saya ingin highlight terkait features aplikasinya. Kalau menurut Jacqueline, apakah kita perlu membuat satu platform aplikasi lagi atau memang diintegrasikan ini dengan Satu Sehat? Ya kan kita ada aplikasi Satu Sehat yang dulu Peduli Lindungi ya, kemudian bertransformasi menjadi Satu Sehat. Nah, kira-kira hubungan aplikasi ini dengan Satu Sehat seperti apa ya idenya? All right, thank you for the question, Pak. And that is also a concern that is interesting to talk about because Satu Sehat is a super app that collects a lot of data. And in this case, we want to target remote areas that have limited resources. So in my opinion, we have to separate another app that is directed at these vulnerable people with limited resources. Therefore, they can enjoy their own simple app rather than having to increase their infrastructure to meet the requirements of that Satu Sehat app. We need Wi-Fi, we need maybe resource-heavy computations in their apps. So with this specific app, with this tailored app for the remote regions, we can actually achieve this goal in a more targeted manner. Thank you. Ya, thank you. Ya, nanti mungkin perlu berarti penggunanya the main users dari application ini ada petugas medis gitu ya. Terus ada juga ibunya juga gitu ya menggunakan aplikasi ini nantinya. Iya betul Pak. Oke, tapi ya, tapi jadi consideration juga nih kalau mereka dari rural area atau apa yang mereka nggak mungkin akses the apps gitu ya, itu kan akhirnya ada limitation ya, benar nggak? Yes. Ya, itu mungkin jadi consideration juga nih dalam mempertimbangkannya, dalam implementasinya gitu ya. Kalau kita ingin mengimplementasikan suatu apps, karena sekarang lagi muncul issues baru di semua sektor,
semuanya, karena setiap orang bikin apps, setiap organization, community, semua bikin apps. Lama-lama di handphonenya orang ada 200 aplikasi ya. Misalnya itu lagi isu besar di semua pembahasan di era ke depannya ya. Karena akhirnya orang akan sekarang kan semua dipaksa install ya. Bahkan semua mall bikin aplikasi, benar ya. Semua restoran bikin aplikasi, gitu ya. Dan itu menjadi concern sih ke depannya, apakah memang harus dibikin apps, seberapa rutin menggunakan apps, atau memang basisnya website, gitu ya. Karena apps itu kan bicara rutinitas ya. Nanti mungkin bisa digali lebih lanjut lagi. Jadi data yang temuan yang menarik, Jacqueline. Kita ini ada tukar pandangan, nanti at the end data yang bisa proof ya, bahwa sebenarnya dari sisi ibu, dari sisi penggunanya, apakah memang prefer menggunakan apps, atau mereka ada optional lain, mungkin by WA, atau datanya diupdate di situ misalnya ya, nggak tahu dia nanti kalau mau data factionnya akan tinggal WA ke nomor tertentu ya, akhirnya get the information. Kalau dia lupa, when they need the information, they just text the message and the application like a chatbot, nggak give the data ketika dia butuh gitu. Misalnya ya, ini contoh aja tukar pendapat, tapi at the end itu perlu digali lagi supaya nanti bisa ketahuan aplikasi ini useful apa enggaknya. Oke, thank you. Tapi that's a great idea. Thank you, Pak. Thank you for the feedback. Baik, terima kasih kepada Pak Yo dan Prof Jun, juga kepada Jacqueline. Apakah ada tambahan lagi dari Prof Jun dan Pak Yo? Mungkin dari saya tadi soal insentif tadi ya, mungkin perlu melihat hasil-hasil riset juga ya. Kebetulan saya juga terlibat di evaluasi PKH. Tadi kamu kan sempat sebut ya soal program keluarga harapan gitu ya. Apakah tidak ada ekses dari pemberian insentif itu ya, model yang tepat itu seperti apa? Saya kira itu perlu diperhitungkan gitu ya, plus minusnya begitu ya. Nanti silakan dikaji, Jacqueline. Terima kasih. Thank you so much, Pak. Terima kasih Prof Jun. Oke, selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ke kandidat yang kelima, yaitu ada Jessica Nisi Putri Kaban. Oke, halo Kak Jessica. Oke, Kak Jessica, the floor is yours. Baik, halo semua. Saya ingin mengawali presentasi ini dengan satu pertanyaan. Selama 1 minggu ini, berapa kali dirimu menggunakan batik atas keinginan pribadi? Bukan karena tuntutan kantor ataupun kampus. Mungkin ini bisa jadi renungan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jessica Nisi, jurusan DKV dari BINUS Malang, mewakili School of Design. Selain seorang mahasiswa, saya juga merupakan Putri Kebudayaan Indonesia, di mana saya telah berkeliling ke berbagai provinsi untuk mempromosikan dan mempelajari warisan budaya di Indonesia. Yang tentunya pengalaman inilah yang menjadi landasan dari gagasan ini, karena dari sini saya diasah untuk menjadi semakin peka terhadap peluang dan ancaman apa saja yang dapat terjadi pada kebudayaan di Indonesia, terutama dari kacamata saya sebagai generasi muda. Salah satunya adalah mengenai batik. Jika kita berbicara mengenai batik, tentunya pikiran kita akan tertuju pada pakaian atau kain atau busana. Dan jika kita berbicara tentang busana, pikiran kita akan tertuju pada kira-kira tren busana apa ya yang sedang eksis pada saat ini. Karena itulah, tren fashion merupakan latar belakang dari gagasan ini. Karena tren adalah penggerak massa. Ada banyak sekali tren fashion yang mayoritas dibawa dari Amerika dan juga Korea yang sudah tersebar luas di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Hal ini menyebabkan adanya akulturasi budaya dalam segi berpakaian yang sayangnya tidak seimbang dengan tren yang seharusnya ada di dalam negeri. Batik merupakan warisan turun-temurun yang seharusnya menjadi identitas berpakaian masyarakat Indonesia. Tapi sayangnya masih kalah nih dengan tren-tren dari luar. Hal ini juga dijembatani oleh perkembangan teknologi, di mana sosial media merupakan penghubung kita dengan tren dari luar negeri. Seperti yang bisa kita lihat di layar ini, berikut adalah tampilan yang muncul jika saya mencari kata trend fashion atau trend fashion di Indonesia. Mirisnya hampir tidak ada, atau hanya sedikit sekali saya dapat melihat busana batik di sini. Maka dari pengamatan ini timbullah suatu hipotesa bahwa batik sudah kalah dengan trend fashion
dunia yang terus berkembang. Walaupun sebenarnya tren batik itu ada, tapi tidak berkelanjutan dibanding dengan tren fashion dari luar negeri. Agar hipotesis ini valid, saya mengumpulkan data-data tambahan. Yang pertama dari jurnal serupa, di mana saya menemukan bahwa banyak generasi muda sebenarnya tidak terlalu tertarik untuk menggunakan batik kecuali karena kewajiban. Tapi adanya kolaborasi dan adanya gerakan tren dari sosial media dapat mendorong ketertarikan mereka. Saya pun telah mengumpulkan data dengan metode quantitative questionnaire, di mana saya mendapati bahwa responden lebih memilih untuk mengikuti tren pakaian luar karena mereka merasa batik itu sudah ketinggalan zaman dan susah untuk dipadukan di zaman sekarang. Dan tren tersebut mereka dapatkan dari sosial media. Kedua langkah ini membuat saya mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa aplikasi media sosial adalah cara terbaik untuk menghidupkan kembali tren berbatik di Indonesia, yang itu diwujudkan dengan satu gagasan visioner bernama Batian. Batian merupakan sebuah aplikasi media sosial yang bertujuan untuk mengajak, menginspirasi, dan mendidik generasi masa kini untuk mengkolaborasikan tren fashion dengan batik, serta mengundang masyarakat untuk bertanggung jawab dengan identitas bangsa dari konsumsi fashion mereka. Karena saya percaya di masa industri 4.0 ini sudah saatnya kita untuk berevolusi dan juga berkolaborasi. Berikut pula adalah sketsa awal dari Batian, bisa dibayangkan menyerupai gabungan dari 3 aplikasi yang tertera dengan fitur-fitur yang terpampang, di mana preference fashion kita akan mempengaruhi konten dalam fitur-fitur yang ada. Menariknya, akan ada tantangan atau quest berkala yang akan terus mendorong pengguna untuk mengkolaborasikan dan meningkatkan kreativitas dalam penggunaan batik. Berikut pula kurang lebih prototipe awal dari aplikasi ini. Sesuai yang telah saya jelaskan, akan ada fitur utama seperti akun pribadi, akan ada store, detail barang, for you page, serta edukasi tentang batik itu sendiri. Berikut pula kurang lebih gambaran konten yang akan ada di dalam aplikasi ini tentang bagaimana cara kita memadukan style luar, style umum, dengan batik tanpa harus meninggalkan esensi kedua pihak. Karena sekali lagi ini sudah saatnya kita untuk berkolaborasi. Adapun upaya saya untuk semakin meneguhkan bahwa aplikasi ini adalah gagasan yang berpeluang, saya telah mewawancarai seorang fashion designer yang merupakan satu agen dalam perputaran fashion. Ia pun menyatakan bahwa aplikasi Batikan ini tidak hanya akan bisa memberi manfaat bagi generasi muda dan juga penikmat fashion, tapi juga pengrajin dan seniman batik untuk lebih memperluas pasar dan mengembangkan produknya di tengah tren yang sedang berkembang. Saya percaya dengan adanya aplikasi ini, kita bisa terus melanjutkan keberlangsungan tren batik di Indonesia, bahkan mungkin sampai ke luar negeri, dan menanamkan pemahaman bahwa melestarikan batik itu kita tidak perlu harus merubah seluruh penampilan kita. Kita bisa menambah aksen sedikit namun konsisten, yang tentunya hal itu sudah bisa memberi dampak yang luar biasa bagi batik di Indonesia. This is why I urge you all to consider this project, because Batikan is not only a one-time thing. It's one entire future to be part of the solution. Saya Jessica Nisi mengajak kita semua untuk pakai batik lewat Batikan. Mari kita renungkan, mari kita wujudkan. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Jessica. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab dan juga tanggapan yang akan diberikan oleh Prof. Jun dan juga Pak Yo. Kepadanya dipersilakan. Silakan, Pak Ido. Ya, thank you Prof. Jun. Ya, saya mulai dulu ya, menghalat ya Jessica. Luar biasa idenya untuk melestarikan budaya Indonesia, khususnya batik spesifik di sini ya. Nah, kurang lebih kalau tadi kan ada beberapa highlighted ya, dari latar belakang termasuk propose ya, ada satu apps yang akan dikembangkan juga ya rencananya untuk membangun awareness terhadap batik. Kan kalau kita tahu ya, batik secara nggak langsung kita menggunakan batik karena ada regulasi yang mengatur. Nggak misalnya gitu ya. Ada bahkan di acara-acara tertentu gitu ya, mengharuskan menggunakan batik. Atau di sekolah-sekolah tertentu juga ada ya sekolah yang memang menggunakan batik sebagai seragamnya ya, gitu ya. Nah, kalau di sini tujuan utama dari membangun awareness terhadap batiknya dalam hal apa? Bisa kalau ditanya secara spesifik. Misalnya kalau kita bilang, oh udah banyak kok yang pakai batik. Oh, misalnya di BINUS hari Rabu harus pakai batik tuh karyawan. Atau misalnya gitu ya. Atau kalau mata kuliah karakter building pakai batik ya teman-teman ya. Nggak kan ada. Nah, apa yang men-trigger kenapa ide ini muncul ya seperti itu ya Jessica, silakan. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kembali lagi seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa dari data-data yang sudah saya kumpulkan, bahkan dari pengamatan saya sendiri dan juga dari data questionnaire,
saya mendapati bahwa banyak dari generasi muda atau bahkan mayoritas mereka hanya menggunakan batik karena kewajiban. Jika kita lihat pun di kantor atau di kampus atau di sekolah, itu merupakan bagian dari kewajiban institusi bagi kami mungkin, bagi mahasiswanya, bagi pekerjanya untuk menggunakan batik. Tapi terlepas itu, kebanyakan mereka tidak tertarik untuk menggunakan batik. Jadi target saya di sini adalah bagaimana mengundang mereka untuk dapat tertarik, untuk dapat membawa batik ini menjadi satu tren yang berkelanjutan. Tidak hanya sesuatu hal yang seakan-akan hanya kewajiban belaka. Mereka hanya memiliki batik, hanya memiliki pakaian batik untuk pergi ke kampus atau pergi bekerja atau satu dan lain hal. Tapi mereka memiliki batik karena mereka sadar itu adalah identitas mereka. Mereka memiliki batik karena itu adalah kesukaan mereka dan mereka tahu bahwa esensi batik lebih dari sekedar kewajiban belaka. Esensi batik adalah identitas, esensi batik adalah kebudayaan yang sepatutnya bagi kita, terutama generasi muda, harus terus jaga sustainability-nya. Begitu. Ya, sorry, mohon maaf, internet saya agak putus-putus tadi ya. Oke, thank you. Tapi kalau bicara tentang ini, feature utama apa atau hal apa yang membuat orang itu aware terhadap batik itu? Oke, tadi kan kewajiban, oke kita dipaksa karena regulasi gitu ya. Tapi kan secara nggak langsung, apa sih yang memicu orang menggunakan batik? Apakah karena dia misalnya tahu karena dia interest karena ini apa? Karena modelnya atau yang ketiga karena halo, kedengaran suara saya? Maaf Bapak sedikit putus-putus barusan. Halo. Terdengar Pak. Terputus. Oke, kita akan tunggu sejenak untuk Pak Yo. Iya, sudah masuk kembali sepertinya. Oke, kalau begitu izinkan saya menjawab sesuai dengan pertanyaan yang saya tangkap ya. Jadi bagaimana cara saya atau bagaimana cara aplikasi ini untuk seperti menggerakkan mereka bahwa batik ini tidak hanya sekedar kewajiban. Mungkin terdengar klise, tapi melalui tren. Tren diciptakan oleh massa dan tren merupakan penggerak massa. Jadi dengan sama-sama kita mengetrenkan batik, saya percaya ini dapat mengundang banyak massa untuk meng-hype-kan penggunaan batik di Indonesia terutama. Jadi tidak hanya semata-mata kita mengedukasi mereka, tapi kita juga memberikan awareness, kita juga mengajak dalam tanda kutip, kita menginspirasi orang-orang. Karena tanpa kita sadari, hal-hal yang dilakukan massa itu akan lebih mudah memberi pengaruh kepada sepihak atau suatu pihak gitu. Jadi menurut saya kembali lagi kita memanfaatkan tren, kita memanfaatkan massa untuk menjalankan program ini seperti itu. Ya, thank you. Mungkin saya ada satu inputan aja. Tadi kan awareness-nya kalau memang ingin meningkatkan batik orang aware terhadap batik ya. Tadi dia menarik sekali Jessica. Tapi satu lagi mungkin bisa ditambahkan terkait dengan bagaimana orang mengerti meaning-nya dari batiknya. Udah nggak secara historinya terkait. Misalnya tipe-tipe batik kan ada yang nggak boleh dipakai di acara tertentu gitu ya. Misalnya ya, ada batik parang hanya boleh. Nah, itu education-nya mungkin kalau jadi konten yang menarik akan menjadi isu yang akan menjadi topik yang menarik bagi anak muda juga ya. Aware terhadap batik, tapi dia tahu historicals-nya, tahu purpose of batik, tahu tujuannya batik itu, dan tahu semuanya cara menggunakannya even gitu ya, dan sebagainya. Yang mana yang kan ada juga batik yang tidak boleh dipakai di acara tertentu dan sebagainya. Itu mungkin akan jadi konten yang menarik juga. Bukan hanya sekedar awareness, tapi education yang menarik buat kalangan anak muda. Ya, thank you Jessica. Ya, terima kasih Bapak. Prof Jun, silakan. Baik, terima kasih Pak Yo. Ya, Jessica, menarik ya di sini kamu ingin menyelamatkan batik dengan pendekatan aplikasi, begitu ya. Dan kamu mengatakan bahwa kamu terinspirasi dari Tinder, Pinterest, dan Sims ya.
Mungkin bisa cerita, ini pertanyaan saya yang pertama. Eh, Kalau dikategorikan gitu, itu apa sih sebenarnya yang kamu lihat dari Tinder, Pinterest, dan Sims ini yang bisa membangun awareness tadi, begitu ya? Itu yang pertama pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, eh, tadi kamu beberapa kali menyebut batik itu identitas bangsa, kamu ingin supaya orang memakai batik karena menjadi identitas personalnya, begitu ya. Nah, di sisi lain kamu juga nyebut soal tren gitu ya, mungkin soal tampil lebih baik atau tampil keren begitu dengan menggunakan batik begitu. Nah, antara dua ini ya, tren dan identitas, gimana kamu mengkombinasikan dua hal itu ya? Karena identitas kan sifatnya lebih fundamental ya, lebih mendasar gitu ya. Kalau tren mungkin orang bilang ikut-ikutan, konformitas ya. Kalau trennya ganti ya berganti lagi begitu ya. Tapi kalau identitas ya orang tetap akan konsisten karena merasa itu adalah jati dirinya. Jadi pertanyaan saya yang kedua itu bagaimana kamu mengkombinasikan antara tren dan identity gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama mengenai inspirasi dari 3 aplikasi tersebut ya. Jadi sebenarnya itu hanya salah satu fiturnya, misalnya dari Tinder. Yang saya tahu di Tinder itu ada fitur di mana kita bisa swipe. Begitu pula dengan tren yang akan dipaparkan di aplikasi Batian, di mana ada sekian banyak tren fashion nih, ada banyak jenis-jenis fashion, atau mungkin yang sudah tidak tren, tapi ternyata masih diminati oleh beberapa orang. Itu nanti akan terpampang dan bisa tinggal di swipe ke kanan atau ke kiri bagi pengguna yang itu akan mempengaruhi isi konten dari fitur-fitur yang ada. Lalu ada Pinterest, di mana di dalam Pinterest itu ada store, ada pin, ada for you page. Intinya Pinterest memiliki fitur-fitur utama yang dimiliki oleh sosial media. Begitu pula yang akan dimiliki oleh Batian, karena pada dasarnya Batian ini merupakan suatu aplikasi media sosial. Lalu juga ada Sims, ini adalah satu ide yang akan berkembang ya, di mana nanti di akun pribadi akan ada seperti avatar yang akan mempresentasikan mengenai batik. Misalnya nih, kita mau mencari lebih tahu tentang suatu jenis batik, nah nanti akan dijelaskan tentang oleh avatar ini. Itu nanti akan menjadi prototipe yang akan berkembang. Lalu untuk kombinasi tren dan identitas, kembali lagi dengan makna dari tren. Tren itu adalah suatu kegemaran yang digemari oleh massa dari jangka waktu yang panjang gitu. Dan jika kita berbicara tentang fashion yang digemari oleh seseorang dalam jangka waktu yang panjang, kita bisa bilang fashion itu adalah identitas diri. Dan di sini saya bilang bahwa batik adalah identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Jadi bagaimana cara kita mengkombinasikan identitas Indonesia dengan identitas diri kita lewat akulturasi budaya tersebut, tanpa harus menghilangkan esensi keduanya melalui batikan. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Jessica. Oke, baik, waktunya telah habis. Terima kasih kepada Prof. Jun, Payo, dan juga Kak Jessica Nisi Putri Kaban. Selanjutnya, kandidat kelima. Inilah dia Aurelia Bianca Hanjaya. Baik, selamat siang Kak. Hello, good afternoon. Okay, thank you so much. I will begin my presentation now. So, good afternoon, honorable judges and distinguished guests. I noticed that the day is getting pretty late, so this is officially your reminder to take your sip of water as you listen to my idea. Okay, so now I'm going to take you on a bit of a journey here. Imagine that you are alone. You just fell down the stairs in your house and you are in need of medical attention. Who would you call? I think most of us in here would either call one of these four. You might call a family member or someone you know, or maybe directly calling an ambulance, or even screaming to your neighbors. So, but do you know that Indonesia actually have an emergency dispatcher number?
Yes, we do. We have what it's called 112. The public may seem to opinionate that this service is not currently as effective as they thought it would be, but let's take a look. So if we take a look at here, if you actually call 112, your call will be directed to your operator. So for example, if you are using a Telkomsel number, Telkomsel will direct your 112 call into the 112 call center in your area. There are two major steps here. Two major steps that if one is in a dire need of help, these two steps may have cost them their lives. Besides the lack of efficiency, it is obvious that this public service is currently not inclusive because the service is only available at present time on major cities of Indonesia. Besides that, of course, due to the location of Indonesia and its natural premises, Indonesians are prone to incidents, whether it may be human caused or even natural disasters. And of course, lack of awareness to the 112 call center made public seem to not trust the service because they don't have the initial experience to build their expectations with, if that makes sense. So I present SOS. This came from a Sanskrit sentence meaning being well-mannered, giving the best possible care, and setting out positive examples. SOS is an application, yes, another application that you've heard the first time today, and it is not only focusing on stakeholders' collaboration, but we also enhance operators' training and continuous optimizations. If we look at the theory right here, SOS answered the 16th SDG, peace, justice, and strong institutions, because, well, it is a public service. But if we look at the collaborative governance model, there are 5 key objectives that I highlighted in here that are stakeholders dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, and immediate outcomes. These will be expanded not only into key performance indicators for the operations training, but also for the quality control points. So this stands that not only will the process and the service will be optimized, but also it will be continuously covered and controlled. And, well, if we take a look at this map, you may seem to take a look in here that, well, the green areas are the ones in which in the present time, there are already 112 call center in that area. And as you can see, the ratio of the green areas to the gray ones, or those who have not been touched by the service, is pretty concerning. And you may seem like want to give me a question, Aurel, if you're just going to optimize the training process, then why would you change the call center basis to an application? Well, the answer is because this map can be turned into this with the help of the SOS application satellite. Indonesia will have its designated satellite as well as several developed countries that have implemented this concept. And this satellite will make sure that all 17,000 islands in Indonesia can get the same amount of help whenever they need. So, another concern that is popular in Indonesia, not only because of this digital development, is also its inclusion. It is said in our country's motto, Bhinneka Tunggal Ika, that we need to be inclusive. So, but if every report made to the SOS is made through phone calls, then what would these 2 million people do? That's why SOS application will not only accept voice call reports, but also message-based reports. These reports are then going to be automatically directed to the nearest local operator of the SOS, and the application will also capture the reporter's geotagged location so that your location will be sent to the operators right away. This makes it into a one cohesive
entirely simultaneous process, which effectivizes the time. So by 2029, SOS will answer to more than a third of the SDGs. Well, if you are interested more in this initiative, well, I'm going to be absolutely delighted to take you on a more offensive journey on the Q&A session. Thank you. Selanjutnya ialah sesi tanya jawab dari Prof. Jun dan juga Pak Yo. Kepadanya dipersilakan. Iya, terima kasih Aurelia untuk presentasi yang menarik. Pertanyaan pertama saya nih langsung pertanyaan. Pemilihan tunarungu ya sebagai inklusi di dalam program kamu begitu ya. Itu apa ya landasannya ya pemilihan kelompok ini? Karena kan banyak kelompok juga yang barangkali butuh juga gitu ya inklusi di tengah-tengah keterbatasan mereka gitu ya. Itu pertanyaan saya yang pertama. Why tunarungu yang kamu fokuskan gitu ya. Kemudian yang kedua, karena di judul tertera kata ramah ya, ramah tunarungu. Tadi kamu yang sudah menjelaskan bagaimana tunarungu bisa mengambil manfaat dari SOS yang kamu usulkan gitu ya. Tapi saya pengen stressing dengan kata ramah ini ya. Apa sebenarnya konsep ramah yang kamu maksudkan gitu? Apakah memang yang tadi kamu sampaikan atau ada hal lain yang merupakan interpretasi dari kata ramah? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Prof. Jun. Oke, mungkin saya jawab dari pertanyaan yang pertama dulu. Kenapa tunarungu? Thought process di sini adalah berdasarkan sepengetahuan saya, paling tidak setiap orang bisa melangsungkan phone call gitu ya. Nah, tetapi tentu dengan phone call ada satu kaum disabilitas khusus, yaitu tunarungu, yang tidak bisa menggunakan fasilitas ini. Kenapa saya tidak meng-highlight kualifikasi tunarungu disabilitas yang lain, bisa dikatakan? Karena let's say disabilitas fisik, atau mungkin teman-teman yang mempunyai disabilitas yang lain, atau mungkin disabilitas mental, mereka bisa dikatakan akan mempunyai semacam support system yang lebih, misalnya keluarga yang sudah take care akan mereka, dan lain sebagainya. Nah, di sini, dalam situasi di mana kemungkinan akan ada seorang tunarungu yang membutuhkan bantuan, dan dia sendirian, dia akan masih bisa menggunakan aplikasi SOS seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tentang sistem ramah begitu ya. Nah, di sini mungkin saya akan highlight ke salah satu poin dari collaborative governance model yang tadi sudah ada di presentasi, yaitu trust building. Nah, ramah di sini berarti bahwa operator akan berusaha mengorek informasi dari pelapor yang mungkin pelapor kita bisa tahu tidak selalu melaporkan hal-hal secara jelas. Mungkin keadaan tertentu membuat pelapor terkesan panik dan tidak bisa memberikan informasi yang dibutuhkan agar bantuan segera datang kepada mereka. Nah, di sini proses ramah akan berfungsi untuk berusaha mengekstraksi informasi dari pelapor-pelapor demikian. Seperti itu. Semoga menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih. Boleh satu lagi ya, Aurel. Saya coba lihat juga situasi di luar negeri gitu ya. Saya coba masukkan kata kunci Deaf People and 911 begitu ya. Dan ada beberapa ide yang similar tampaknya begitu dengan kamu. Dan saya yakin kamu juga sudah menelusuri hal tersebut. Nah, mungkin pertanyaan yang serupa dengan yang lain gitu. Kira-kira keunggulan dari solusi kamu itu ada di mana dibandingkan produk-produk atau solusi-solusi yang sejenis? Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Prof. Jun. Oke, berdasarkan kaum disabilitas tunarungu tadi, memang benar bahwa saya sudah terinspirasi dari berbagai emergency dispatcher di negara lain, salah satunya 911 atau mungkin 110 di Australia yang memang khusus untuk tunarungu seperti itu. Nah, di sini mungkin dalam konteks aplikasi di Indonesia sendiri,
keunikan dari aplikasi SOS di sini mungkin yang tidak terlihat secara tangible langsung di hari pertama, mungkin, tapi di kemudian hari, aplikasi ini akan bisa diintegrasikan kepada aplikasi-aplikasi lain. Mungkin yang seperti kita tahu, sekarang ada aplikasi Satu Sehat, dan dulu juga ada aplikasi Panic Button Police, dan mungkin yang baru-baru ini ada aplikasi IKD yang berdasarkan seluruh inisiasi dari masyarakat ini berkata bahwa ada terlalu banyak aplikasi yang harus di-download seperti itu ya. Dan mungkin menurut saya dengan thought proses ini, kalau misalnya aplikasi SOS ini bisa diintegrasikan dengan satelit yang tersendiri, ini memungkinkan untuk seluruh aplikasi public service yang lain tersebut untuk juga bisa diakses kapanpun dan dimanapun oleh seluruh masyarakat Indonesia seperti itu. Dan tidak butuh ini ya, tanpa internet ya, kamu di sini sebutnya ya. Karena satelit tadi. Yes, betul. Ini akan menggunakan sistem kalau misalnya di HP itu noun-nya adalah emergency service. Ya. Baik, terima kasih Aurelia. Saya kembalikan ke Pak Yohanes. Ya, terima kasih Prof. Jun. Ya, Aurelia, luar biasa idenya inklusif ya, dengan fokus untuk menolong kaum tunarungu atau tuli ya, yang di sini ya. Nah, kemudian saya ingin highlight terkait dengan ini ya, tadi sudah banyak di highlight juga oleh Prof. Jun, tapi saya ingin highlight ya, selain untuk sebenarnya SOS, kira-kira aplikasi ini memungkinkan nggak untuk di ide yang lain gitu ya, yang memang urgency untuk membantu kaum tunarungu ya. Kita nggak boleh bilang tunarungu ya, kalau sebenarnya bilangnya tuli ya sebenarnya. Karena kalau di komunitasnya bilangnya harusnya tuli ya. Mereka lebih welcome. Ya. Tuli ini kira-kira gimana ya? Ada nggak ide lain kira-kira? Konsepnya sama gitu, tapi untuk hal yang lain kalau dari orang gimana? Yes, mungkin terima kasih atas pertanyaannya Pak Yo. Jadi mungkin kalau dari saya sendiri, tentu pada awalnya, pada inisiasi aplikasi ini akan difokuskan kepada emergency dispatcher ini tadi. Tapi kemudian tentu tidak menutup kemungkinan untuk aplikasi ini membelah diri untuk bisa mengakomodasi service yang lain. Nah, di sini salah satu service yang sudah di-map adalah emergency siren. Atau mungkin kalau untuk teman-teman tuli bisa dalam bentuk emergency vibration di HP-nya seperti itu ya. Nah, jadi emergency siren ini akan berfungsi melihat dengan demografi Indonesia juga yang sedang berada di ring of fire. Nah, kapanpun ada gempa misalnya, ataupun bencana alam yang lain, misalnya banjir akan datang dan lain sebagainya, aplikasi ini juga akan berkolaborasi dengan BMKG untuk memberikan semacam peringatan atau warning di HP masyarakat melalui aplikasi tersebut. Seperti itu. Oke. Ya, jadi ada fungsi lainnya juga ya yang gitu. Karena sekali lagi ya karena kalau butuh pertolongan bukan hanya urgency dalam arti yang yang bisa, karena kan bisa jadi reach-nya susah ya nyampenya gitu ya, benar ya. Tapi mungkin bisa menolong yang dari ya terdekat dan sebagainya. Wah, luar biasa interesting juga ya. Karena memang ketika ada tools yang ada itu juga bisa membantu. Nah, satu lagi mungkin saya ingin highlight lagi. Tadi kan Sirina itu ya. Oke, satellite. Mungkin kalau jalan solusi yang paling mudah dilakukannya seperti apa ya? Kira-kira features-nya kalau misalnya satellite kan kita lihat ada keterbatasan lah, benar ya? Nggak kita lihat realitanya. Kira-kira kalau memang ada constraint keterbatasan network, jaringan dan sebagainya, ada ide lain apa lagi yang Aurel highlighted di sini untuk membantu kaum yang tuli ini ya? Baik, ya, Pak Jo. Jadi mungkin di sini tentu dengan semua teknologi, meskipun satelit juga tentu akan ada limitasi tertentu dan bisa dipahami kalau misalnya pada saat tertentu akan ada saatnya satelitnya down dan segala macam. Nah, di sini sistem yang akan dipakai oleh SOS, baik itu pun melalui voice-based report ataupun juga message-based report, adalah kalau misalnya terjadi kesalahan teknikal seperti ini, maka istilahnya panggilan ataupun message pertama yang disampaikan kepada operator 112 atau SOS akan diterima terlebih dahulu, dan secepat mungkin setelah kesalahan teknikalnya selesai,
Nah, operator dari SOS akan memessage kembali kepada orang itu atau akan menelpon kembali kepada orang itu untuk mendeliver bantuannya secepat mungkin, seperti itu. Oke, thank you Aurel ya atas ide-idenya. Mungkin nanti kalau disajikan lebih komprehensif pada saat presentasi mungkin kita akan lebih menarik lagi ya. Tapi overall idenya menarik dan tinggal disayangkan aja possibility yang dilakukan yang mungkin kan seperti apa aja possibility tadi seperti yang Aurel highlight ya ketika disajikan dalam bentuk presentasi akan menjadi lebih menarik lagi ya. Novelty-nya lebih kelihatan lagi, keunikannya gitu ya maksudnya. Kan kalau kita bilang kesannya ya kalau kita hanya presentasi ini adopsi yang murni luar negeri itu mungkin nggak bisa dilakukan secara langsung karena banyak limitasi yang kita lakukan di negara kita ya sehingga kita bisa kita berbicara ini yang possible dilakukan oleh negara kita dalam waktu dekat gitu ya. Oke, itu saya terima kasih. Yes, terima kasih banyak Pak Yo. Baik, terima kasih kepada Pak Yo dan Prof Jun juga kepada Aurelia Bianca Hanjaya. Selanjutnya akan kita panggilkan Aisyah Imana Rahman. FOH, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih MC. Suara saya terdengar ya? Ya. Baik, saya izin share screen ya. Screen-nya sudah terlihat ya? Sudah, silakan. First of all, thank you so much for having me. Terima kasih sudah memperkenalkan saya untuk presentasi. Dan ini adalah salah satu solusi yang ingin saya paparkan hari ini kepada rekan-rekan hasil prestasi dan juri. So, this is Harvard World Month, an annual international competition for varsity students around the world. This is SEA Games, a biannual league for athletes from Southeast Asia. And this is ASEAN Academic Awards, a regional competition for students ranging from high school levels to university level. Except this is open from students from rural areas of local schools, or more specifically, we invite them. Now, before we get into the introduction of this competition, I will identify key problems caused by the process. The first one is the gaps in social accessibility between urban and rural and inaccessibility to quality education, which will be resolved by the creation of other. Now, first, students from rural areas and low-income households experience a gap in education. This is even more prominent. City students from middle to high incomes, especially living in urban cities, participate in more usual, even international competitions. And why is this important? Overseas exposure gives opportunities to stay there, whether international or students more overseas they value the active however, aside from teaching the opportunities of students, the students of low-income households and rural areas to enhance the possibility of seeking better job opportunities, thus increasing the quality of life, which aligns with SDG 3. And second, undiscovered talents in rural areas and low-income households, many contact vocation, accommodation, and other communities due to their own ability to support these by inviting them to competitions. Enggak kedengeran ya suaranya ya?
Kurang jelas Kak suaranya. Halo? Sedikit putus-putus. Iya. Kalau sekarang masih nggak ya? Aman Kak. Where was it? Okay. Talented students from rural areas, they may have never had the access to these because of the lack of by inviting them into a position that they are covered, they can enhance their skills and talents and also showcase the talent that they never got the chance to show in the first place. So what is ASEAN Academic Olympics? It is a fully paid annual competition for students from rural and low-income households. Think of it like a scholarship for students in rural areas and low-income households. And ASEAN Academic Olympics is a place where students can compete with other students in other ASEAN member states. This competition, as mentioned in the title itself, will work closely with ASEAN to uplift students from rural to low-income households. And the competition held in ASEAN Academic Olympics will not only be in the academic sector, but also in non-academic sectors such as sports, performing arts, fine arts, and other non-academic. And each of the winners from these sectors will be given the opportunity to receive scholarships to higher level education, such as universities in local countries or even overseas in other ASEAN member states. So we will then identify three objectives. The first one is to increase accessibility to students from low-income households in rural areas. As we have mentioned previously, ASEAN Academic will increase competitive values in job seeking and other academic opportunities. And second, increase the non-state regionalism. By conducting this competition, students from ASEAN member states will gather in one place and compete. Students will also be able to expand their connections and create a sense of belonging as a Southeast Asian and creating an identity in ASEAN, which is, in the current days, we find it lacking. However, it is an objective that ASEAN has been trying to do for so long, is to create a Southeast Asian identity and to create an ASEAN that is more people-centric, which aligns with the values in ASEAN. And third is to realize SDGs number 4, 8, and 10, that quality education, decent work, and reduce inequalities. By participating in this event, students will be able to experience quality education, open doors to decent job opportunities, and reduce the inequalities in excessive education infrastructure for jobs. So the creation of ASEAN Academic Olympics is inspired from Harvard World Month and series, but more specifically, this competition, Harvard World Month. So this competition is an international student program organized by Harvard, United States. Annually, students from around the world are able to meet and compete in one specific place, one city, to provide to achieve their best achievements, competing with other universities like Princeton and universities from Peru, Belgium, and even from other Southeast Asian universities like NUS and others. So each year, Harvard World Month is held in different cities. This is a similar framework that I would like to adopt into the ASEAN Academic Olympics. So similar to ASEAN Academic Olympics, it will be held in different cities within the ASEAN region. And the goal is not to uplift Indonesian kids, but also other children in ASEAN. So we have Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab dan tanggapan dari Prof. Jun juga dari Pak Yo. Pak Yo boleh lebih dulu, terima kasih. Iya, terima kasih Prof. Jun. Oke, mudah-mudahan suaranya saya kedengaran dari Aisyah. Oke, kedengaran Aisyah. Oke, kita masuk ya. Sekarang ke sesi tanya jawab. Ya, saya awali dengan ini ya. Kan dari ide awal, dari propose, dari hal yang diungkapkan juga dalam gagasan tertulis juga maupun tadi presentasi, adanya ASEAN Academic Olympic, di mana ini untuk mengatasi kesenjangan baik itu dua hal ya, literasi digital maupun juga pendidikan ya, untuk pelajar tingkat SMA gitu ya. Nah, kalau
dari ide ini ya dari pelajar tingkat SMA kurang lebih kalau yang ingin disasar adalah pelajar SMA dengan kategori seperti apa ya, profiling seperti apa yang memang bisa mengikuti Asian Academic Olympic ini gitu ya. Kan kita bisa lihat ya memang ada gap, ada segala macam. Apakah memang yang dari menurut Aisyah berdasarkan data yang dari daerah segala macam itu bisa terjangkau atau memang ujungnya nanti akan ada yang memang di perkotaan lagi gitu ya, benar. Yang adanya di center of itu mungkin gambarannya. Kira-kira bagaimana menurut data dari Aisyah highlighted, kira-kira apakah ini possible untuk yang dari daerah yang memang yang memiliki gap untuk mengikuti ini dengan gap yang sudah ada gitu ya, yang ada saat ini kalau kita tahu. Gimana kira-kira Aisyah? Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya, Mas. Dan pertama-tama tentunya kita akan rely on data. Dan not only that, tapi nanti akan ada selection processes, and this will consist of interviews as well as trainings. Dan di saat kita training ini, mereka itu di-provide skill, karena yang paling penting untuk bekal mereka pergi ke lomba itu adalah skill. Jadi tentunya ketika tim ASEAN Academic Olympic ini turun ke rural areas dan perkotaan itu, mereka tidak hanya melihat based on data, tapi mereka juga turun dan menemukan para possible candidates ini. Dan caranya kita dapat data itu dari mana? Collaborate with the local governments atau bersama Kementerian Pendidikan juga. Dan ini tidak terbatas pada siswa SMA, tetapi juga kepada kampus-kampus, universitas-universitas yang ada juga di daerah pedesaan atau di students yang low income households. Jadi kategori ekonomi menengah ke atas. Semoga itu bisa menjawab. Oke, thank you. Nah, mungkin nanti akan disajikan lebih komprehensif lagi bagaimana reach-nya ya, bagaimana kita bisa mentoring dan sebagainya sehingga mereka ready untuk bukan hanya pada saat seleksi proses, tapi pada saat development-nya ya, Aisyah. Tadi idenya menarik. Jadi yang difokuskan ke development-nya, sebenarnya bagaimana development-nya mereka possible. Kalau enggak, mereka yang memang udah masuk ya memang yang sudah ya ya sudah punya capabilities gitu. Tapi bagaimana menjangkau juga yang ingin dan belum punya capabilities, mungkin itu nanti perlu dilihat lebih lagi supaya gapnya lebih kita bisa solve the gap, bukan hanya bisa mengakomodir orang yang memang sudah ada given ya. Dalam arti given ada yang memang sudah ada knowledge, ada. Tapi bagaimana develop the peoples yang di daerah rural itu bisa participate. Nah, development-nya mungkin yang perlu di-highlight juga di dalam program ya. Ini ide aja mungkin. Karena kalau kita menghalat itu ya wadah untuk scholarship atau apapun mungkin ada ya bagi mereka yang sudah terdevelop ya. Tapi bagaimana bagi mereka yang sudah punya potensi tapi belum terdevelop? Nah, mungkin fase program development-nya itu juga menjadi part penting dalam idenya Aisyah juga. Tapi thank you Aisyah atas pemaparannya. Mungkin ke Prof Jun, silakan Prof Jun. Baik, terima kasih Pak Iyo. Iya, Aisyah ya, dari HI di tulisannya keluar semua nih teori-teori ke-HI-annya ya. Menarik ya, solusi di level ASEAN ya. Kamu kan menyoroti masalah soal kesenjangan literasi digital dan pendidikan. Ya. Itu kan pokok masalahnya ya. Dan kamu menyampaikan solusi melalui kompetisi di level ASEAN. Nah, saya minta dipertajam lagi alur pikirnya bagaimana gitu ya, bahwa ini kan kesenjangan terjadi meluas begitu ya. Kita tahu sampai hari ini walaupun katakanlah dalam konteks Indonesia kita menganggarkan 20% ya dari APBN itu untuk pendidikan, tapi kesenjangan ini masih merupakan fakta yang kita lihat sampai hari ini. Namun kamu mengajukan solusi di level ASEAN melalui event ya, kompetisi tahunan kalau saya tidak salah tangkap. Nah, alurnya itu bagaimana kompetisi yang merupakan event ini bisa menyelesaikan kesenjangan yang luas ya.
Itu pertanyaan saya yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, dengan nyambung dengan yang pertama, dengan solusi ini UEFA ASEAN dan berupa event tahunan kompetisi ini, berapa banyak yang akan kamu perkirakan atau kamu estimasi akan terdampak secara positif oleh kegiatan kamu ya? Berapa siswa atau berapa pelajar yang kira-kira akan menerima manfaat langsung dari gagasan ini? Saya kira itu dua pertanyaan saya, Aisyah. Terima kasih banyak Prof. Jun atas pertanyaannya. Iya, betul. Jadi memang kesenjangan di Indonesia itu masih luar biasa luasnya dan gap-nya itu begitu besar ya. And how do we bridge that? It's a multifaceted issue, and we also need multifaceted approach. Of course, ASEAN Academic Olympics itu ketika di tahun pertama belum tentu langsung menuntaskan problem kesenjangan pendidikan. Bahkan untuk tahun keduanya pun juga belum tentu. Tapi untuk sustainable progress-nya kayak 3, 4, 5 tahun setelah establishment of this itu bisa ada kemungkinan untuk nge-bridge the divide gitu. Karena ketika kami turun jadi di salah satu framework itu nanti akan ada proses training. Saya ambil contoh dari Jarum Foundation. Jarum Foundation itu per tahun mereka mengirimkan delegasi Indonesia ke Harvard, Worldman di kota-kota yang akan diselenggarakan itu. Dan setiap kali mereka menawarkan delegasi ini itu kepada scholarship awardees Jarum itu sendiri. Dan scholarship Jarum awardees ini itu terdapat banyak ya, bukan hanya 1-2 kuliah, tetapi bahkan perkuliahan-perkuliahan yang dari Sabang sampai Merauke. Jadi bukan hanya di Pulau Jawa saja. Dan ketika mereka dikirim itu mereka ada proses training dan itu yang akan kami lakukan ketika ASEAN Academic Olympics itu turun ke teman-teman di pedesaan dan di low income households itu mereka akan providing training. So not only mereka itu mendapat edukasi dari formal education seperti sekolahnya, tetapi juga ASEAN Academic Olympics ini masuk ke sekolah-sekolah tersebut dan membantu meningkatkan skills mereka dan knowledge transfer kepada teman-teman di pedesaan untuk bekal ke ASEAN Academic Olympics. Dan apabila dilihat di karya tulis ilmiah itu ada paparan timeline, dan paparan timeline di tahun kedua itu akan ada pembentukan tim nasional. Tim nasional ini akan revitalisasi per tahunnya dan akan terus di training sesuai dengan sektor akademiknya atau sektor yang non akademik juga gitu. Dan untuk pertanyaan Prof. Jun yang nomor kedua itu berapa mahasiswa atau siswa itu tergantung dari kuota per lomba. Jadi misalkan satu sektor, katakanlah lomba debat satu tim itu 10 orang. Mungkin 10 orang itu bisa bermacam-macam topik. Misalkan satu lomba debat itu ada 3 topik. Jadi 3 topik dari Indonesia bisa dikirimkan 30 orang. Tapi kan dari sektor lain seperti mungkin karya tulis ilmiah itu bisa mengirimkan lebih banyak lagi begitu. Atau bahkan lomba seni tari itu satu kelompok bisa berapa puluh orang juga gitu. Jadi ditargetkan per tahun itu tentunya tergantung dari kapasitas lomba yang diselenggarakan pada tahun itu. Semoga itu. Baik, terima kasih Aisyah, gagasan yang menarik dan semoga nanti bisa dipertajam juga ya supaya punya impact yang sistematik gitu ya. Terima kasih Aisyah. Oke, itu tadi sesi tanya jawab dan juga feedback kita untuk Kak Aisyah Imana. Sekarang kita akan memasuki kandidat terakhir, yaitu Gisela Jennifer Lazuardi.
Pemirsa, DKI Jakarta menjadi salah satu kota yang memiliki kualitas udara terburuk. Kekeringan yang terjadi di tanah air, pemirsa, membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Karena tenggelamnya wilayah pesisir Jakarta sudah pada tahap mengkhawatirkan. Apakah belakangan ini Anda merasa udara di Indonesia semakin tercemar? Atau mungkin Anda sudah merasakan dampaknya, seperti batuk, sesak nafas, atau iritasi mata? Jika iya, maka Anda tidak sendirian. Mari berkenalan dengan Dewi. Dewi merupakan seorang karyawan swasta yang tinggal di Jakarta. Setiap harinya, ia menggunakan transportasi umum dan berjalan kaki untuk berpergian dari tempat satu ke tempat lainnya. Namun, belakangan ini, Dewi sering mengalami gangguan pernafasan saat berpergian. Ia sering batuk-batuk dan sesak nafas akibat menghirup udara yang tidak sehat. Karena kejadian itu, Dewi memutuskan untuk menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Tentu sebenarnya Dewi tidak nyaman jika harus menggunakan masker terus-terusan. Akan tetapi, hal ini harus ia lakukan untuk menghindari gangguan pernafasan dan ancaman kesehatan lainnya akibat polusi udara. Namun, ternyata bukan hanya Dewi yang mengalami keresahan serupa. Ada berjuta masyarakat yang juga menerima ancaman gangguan pernafasan akibat masalah ini. Bahkan lebih parahnya, ada lebih dari 123.000 orang meninggal setiap tahunnya akibat polusi udara di Indonesia. Hal ini tentu sangat memprihatinkan dan menyadarkan kita bahwa kita tidak boleh meremehkan bahaya dari polusi udara. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah, seberapa parahkah kualitas udara di Indonesia khususnya di Jakarta, dan bagaimana cara kita untuk memperbaikinya? Mari kita menelaah sedikit ke akar permasalahan dari penyebab polusi udara, yaitu emisi karbon. Emisi karbon adalah gas karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer bumi. Gas ini, jika berlebihan, akan menyebabkan pemanasan global dan juga polusi. Oleh karena itu, kita harus membatasi jumlah emisi karbon yang ada untuk mencegah polusi udara yang berlebih. Sayangnya, Indonesia merupakan negara penghasil karbon terbanyak di Asia Tenggara. Dapat dilihat pada grafik bahwa garis abu-abu yang menunjukkan data emisi Indonesia terbang jauh ke atas, melampaui negara-negara lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah emisi karbon yang dihasilkan oleh Indonesia sangat banyak dan berlebih, sehingga tak heran jika kondisi udara di Indonesia sangat memprihatinkan. Jakarta sendiri merupakan salah satu provinsi dengan sumbangan emisi karbon tertinggi mencapai 32,9 juta ton CO2 per tahunnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti volume kendaraan yang tinggi, banyaknya aktivitas industri dan pembangkit listrik, serta pengelolaan limbah yang tidak tepat. Beberapa faktor tersebut menyebabkan Jakarta berada di posisi pertama sebagai kota paling berpolusi di seluruh dunia. Indeks kualitas udara Jakarta berada pada angka 175 dan polutan utamanya ialah PM2,5 dengan rata-rata 45 mikrogram per meter kubik, jauh melebihi batas aman WHO yang hanya 15 mikrogram per meter kubiknya. Kondisi ini memprihatinkan, mengingat polusi udara dapat memangkas tingkat harapan hidup global sebanyak rata-rata 1,8 tahun per individu. Oleh karena itu, kita harus mengurangi polusi udara dengan cara menekan produksi emisi karbon monoksida. Masalah emisi karbon dan polusi udara ini merupakan salah satu tujuan dari SDGs, yaitu nomor 13, penanganan perubahan iklim. Pemerintah sendiri sebenarnya sudah mulai ambil langkah untuk mengatasi masalah ini, seperti dengan mendorong transportasi publik, mengurangi PLTU, mendorong kendaraan listrik, dan juga menandatangani Paris Agreement. Namun, upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal, mengingat bahwa data menunjukkan kualitas udara di Jakarta masih sering berada di level tidak sehat. Oleh karena itu, bagaimana cara kita membantu mengurangi emisi karbon serta memperbaiki kualitas udara yang ada di Jakarta? Introducing to you Tedu, halte bus dengan teknologi fotobioreaktor mikroalga dan panel surya. Tedu berisikan 600 liter air dan mikroalga yang mengikat CO2 dan menghasilkan oksigen murni melalui proses fotosintesis. Tedu memiliki kapasitas pengikatan CO2 dari 2 pohon berusia 10 tahun atau halaman rumput seluas 200 meter persegi. Berdasarkan penelitian, teduh dapat menyerap lebih dari 1 kg CO2 per harinya dan 395 kg CO2 per tahunnya. Tak hanya menyerap CO2, teduh juga dilengkapi fasilitas tambahan untuk membuat masyarakat merasa nyaman saat menggunakannya, seperti kursi tunggu, charging station untuk mengisi baterai handphone,
Wi-Fi gratis, serta lampu untuk penerangan pada malam hari. Jika halte bus biasanya hanya tempat untuk menunggu bus, Teduh hadir dengan berbagai fungsi yang bermanfaat dan tidak hanya bagi masyarakat, namun juga untuk lingkungan. Now, say goodbye to the old stop bus and say hello to Teduh. Dalam 3 tahun ke depan, Teduh diharapkan sudah berada lebih dari 1 titik. Dan apabila proyek ini berjalan dengan lancar dan berhasil mengimplementasikan lebih dari 83 Teduh, Jakarta memiliki peluang besar untuk menjadi kota zero emission. Now let's get back to Dewi. Setelah Teduh diimplementasikan di berbagai titik, udara di kota Jakarta pun menjadi lebih segar dan bersih. Dewi pun dapat berkeliling kota tanpa takut terkena gangguan pernafasan. Bukan hanya Dewi, namun seluruh masyarakat juga dapat menghirup udara yang bersih dan sehat. Bersama Teduh, udara segar di setiap sudut. Terima kasih. Terima kasih, Saudari Gisela. Selanjutnya ialah sesi tanya jawab dari Prof. Jun dan juga Pak Yo. Baik, Gisela, terima kasih presentasinya ya. Kamu mengangkat soal lingkungan hidup ya, polusi dan masalah yang ditimbulkan, dan kamu memberikan solusi halte Teduh ya. Pertanyaan saya ada 2. Yang pertama, tadi kan kamu mengatakan bahwa akar masalahnya itu kan ada di emisi yang dihasilkan ya oleh beberapa pihak begitu. Mengapa bukan perilaku menghasilkan emisinya yang menjadi sasaran kamu ya untuk diintervensi begitu ya? Dalam pendekatan kesehatan, apa yang kamu lakukan mungkin masuk ke kuratif ya, bukan preventif gitu ya. Jadi emisinya sudah dihasilkan, terus kamu mencoba untuk men-treat emisi itu supaya berkurang gitu ya. Dan bahkan tadi kamu klaim sampai kalau ada lebih dari 83 titik, apa tadi zero, apa ya, tadi saya lupa istilahnya gitu. Ya, jadi itu pertanyaan saya yang pertama, kenapa bukan perilaku memproduksi emisinya yang kamu coba jadikan target intervensi, kenapa ini gitu ya, yang sifatnya kuratif. Kemudian yang kedua, klaim tadi kamu menarik sih ya, lebih dari 83 titik maka polusi hilang gitu. Ini klaim yang besar ya menurut saya ya, di Jakarta lagi gitu kan, Kelurahan Jakarta. Nah, apa menurut kamu yang bisa mendukung klaim tersebut gitu ya? Komponen-komponen apa yang bisa mendukung klaim tersebut? Saya kira itu aja 2 pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya jawab yang pertanyaan pertama dulu. Tadi, karena kalau misalnya untuk yang pencegahan itu udah ada beberapa usaha dari pemerintah, seperti kayak dia mendorong transportasi publik, seperti pembuatan kayak Transjakarta, KRL, LRT, MRT, dan sebagainya. Kemudian juga pemerintah sudah berusaha untuk mengurangi PLTU, terus dia mendorong juga penggunaan kendaraan-kendaraan listrik untuk mengurangi emisi karbon, dan juga pemerintah ini udah menandatangani Paris Agreement di mana dia memang sudah berkomitmen untuk membantu mengurangi emisi karbon. Nah, karena dari pihak pemerintahnya sudah berusaha untuk mengurangi emisi karbon, nah saya makanya mengusulkan solusi yang untuk menghilangkan emisi yang sudah dihasilkan gitu. Jadi kalau misalnya pemerintah berupaya untuk mengurangi yang dihasilkan, nah saya mengurangi yang sudah dihasilkan. Jadi bisa dari bekerjanya secara 2 sisi secara bersamaan gitu. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua, jadi berdasarkan penelitian itu, si fotobioreaktor itu kalau misalnya dengan 600 liter air dan mikroalga, dia seharinya itu bisa menyerap dari 0,7 gram, 1000 gram CO2 per harinya. Yang mana kalau misalnya sebulan berarti kira-kira bisa kayak 30 kilogram, dan kalau misalnya setahunnya dia bisa mencapai 395 kilogram CO2 per tahunnya. Yang mana kalau misalnya dia diimplementasikan di 83 titik di berbagai wilayah, dia bakal bantu Jakarta untuk mengurangi emisi karbonnya, karena mengingat jumlah emisi Jakarta itu per tahunnya sekitar 32,9 ton CO2 gitu. Jadi dengan angka itu udah bisa nih dibantu dikurangi oleh 83 teduh gitu. Baik, sementara itu dari saya. Terima kasih Gisela.
untuk jawabannya. Pak Yo, silakan. Ya, terima kasih Prof. Jun. Ya, luar biasa nih kalau dari idenya Gisela ya, khususnya dalam hal untuk Go Green ya, dalam hal untuk mendesain dengan dua komponen utama, khususnya untuk saat ini di Jakarta ya, pilot project-nya kalau tadi sudah disampaikan maupun dalam dokumennya katakan bahwa ini fokusnya di Jakarta dengan mengembangkan halte ini ya. Nah, saya ingin highlight juga terkait dengan kalau kita lihat ini ya dari sisi jumlah halte ya, benar nggak? Jumlah halte di Jakarta gitu ya, yang terimplementasi nantinya dengan konsep ini ya. Dari sisi halte di Jakarta itu sendiri, apa berarti ini mereplace ya yang sudah ada, Gisel. Berarti mereplace, menggantikan semua halte bus ya khususnya. Benar ya Gisel? Iya, Pak. Iya, Pak. Semua halte bus ya. Nah, kenapa yang difokuskan hanya halte bus saja misalnya gitu ya? Misalnya, ya kan space-nya kita udah tahu ya, space halte bus dan sebagainya kan halte itu bukan hanya halte bus ya kan banyak juga hal yang lain yang bisa diimplementasikan ya. Tapi idenya kenapa hanya di halte bus atau mungkin nggak bisa ada ide lain ketika ini diimplementasikan lebih mass kepada berapa titik misalnya dan apa bukan hanya di halte bus dan apa bisa possible teknologi yang ini bisa diimplementasikan di sektor apa lagi, maksudnya di tempat mana lagi yang mungkin menggunakan ini ya serupa bahan-bahan serupa seperti ini. Oke, thank you Pak atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk teknologi fotobioreaktor ini tuh dia bisa diimplementasikan dimanapun. Jadi kayak misalnya di mall, di universitas, kayak di BINUS itu bisa. Cuman kenapa di sini saya memilih fokus saya untuk halte bus? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah halte bus di Jakarta itu tersebar di berbagai wilayah, sehingga memungkinkan penerapan yang merata dan juga jangkauan areanya yang luas. Kemudian yang kedua adalah halte bus ini biasanya terletak di kawasan dengan tingkat polusi yang cukup tinggi. Dia terletaknya di outdoor gitu. Jadi ini tuh mempermudah penyerapan CO2 oleh si mikroalga ini karena si mikroalga ini kan dia butuh pencahayaan untuk melakukan fotosintesis dan juga penyerapan gitu. Selain itu kayak halte bus ini kan merupakan fasilitas publik yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. Sehingga apabila teknologi ini diterapkannya di halte bus yaitu fasilitas publik, jadi banyak banget masyarakat yang bisa ngerasain dampak dari teknologi ini gitu. Oke, kalau dari riset sebelumnya, Gisel yang mengimplementasikan teknologi ini biasanya ditaruh di mana saja ya? Kalau dari riset sebelumnya menurut Gisel yang berdasarkan literatur review atau implementation serupa ya, diimplementasikannya di area mana saja dan juga seberapa efektif penyerapannya? Pernah dilakukan literatur review nggak dari Gisel sendiri? Kalau dari aku belum, tapi kayak udah ada jurnal-jurnal yang kayak bahas gitu sih, Pak. Oke, nanti mungkin bisa dipadukan lagi dengan implementasi mungkin dia udah diimplementasikan atau mungkin baru melakukan riset di lab gitu ya. Saya nggak tahu nanti perlu dipadukan lagi supaya nanti akan ada useful, akan lihat seberapa usefulnya sih ide implementasi ini, seberapa efektif. Sehingga ketika ini diimplementasikan berapa titik, kita bisa hitung sebenarnya prediksinya ya akan seberapa impact-nya gitu ya. Ketika di replace menggantikan tadi kan pertanyaan di awal sekarang menggantikan nggak semua, oke berapa titik, nah kan impactnya seperti apa kalau di calculation dan tapi berdasarkan empiris ya bukan berdasarkan kalau sudah ada uh, apa riset sebelumnya di area ini. Kalau enggak berarti kita harus ada lab uji lab lagi ya untuk melakukan formulasi sendiri gitu ya. Tapi itu akan memperkuat argumen kita sebelum kita bahas tentang misalnya dana gitu ya sebelumnya benar ya sebelum bahas tentang dana dan sebagainya kita lihat impact-nya dulu seberapa. Nah itu mungkin akan jadi tayangan yang menarik juga selain idenya tapi ada apa yang bisa diukur nih dan berapa pengukurannya. Nah jadi bisa jadi benchmark untuk usulan yang bisa realistis hal diimplementasikan gitu ya. Oh ternyata kurang efektif nih, berarti harus lebih luas nih, misalnya gitu ya. Kalau tadi saya bilang, wah ini bisa apa anu di dekat bus ya, karena orang pada impact-nya lebih luas. Tapi apakah mungkin bisa di sekolah? Misalnya gitu ya. Misalnya gitu ya, nggak tahu. Karena kan harus dilihat lagi. Tapi akan menjadi penyajian yang lebih lebih komprehensif ya kalau dilihat. Mungkin dari saya itu tambahannya. Mungkin Prof. Jun, silakan kalau ada lagi Prof.
Cukup dari saya. Terima kasih, Gisela. Kasih, Pak. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Saudari Gisela, kepada Prof. Jun, dan juga kepada Pak Yo. Kalau begitu, berakhir sudah sesi karya tulis ilmiah ini. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk para kandidat. Wow. Semuanya punya pemikiran yang luar biasa banget ya Bin ya. Iya, jadi kayak makin bimbang dan penasaran gitu loh, kayak siapa ya kira-kira gitu loh. Kita pemenang ya, bukan? Iya apa sih? Sorry, oke. Lanjutin. Nah, karena udah nggak sabar banget nih ya saya kan kayak menunggu pengumuman. Apa kita langsung pengumuman sekarang? Oke, bisa. Enggak Dong, nggak bisa dong langsung pengumuman sekarang. Sekarang kita akan ada the brief panelist dulu. Oke. Jadi kami memohon kesediaan dari Prof. Juneman dan juga Pak Yohanes untuk dapat memberikan masukan lagi ya untuk para kandidat dari hasil presentasi yang telah mereka paparkan agar para kandidat ini dapat lebih berkembang dan juga menjadi lebih baik lagi. Betul. Kami persilakan mungkin Prof. Jun. Baik, terima kasih MC. Pertama-tama saya ucapkan sekali lagi selamat atas teman-teman yang pada teman-teman sudah sampai pada tahap final ini di tingkat universitas. Apresiasi untuk gagasan kalian ya, gagasan kreatif yang kalian ajukan. Saya melihat semuanya ingin punya impact ya, ingin mengejar dampak itu suatu hal yang sangat baik ya. Pemuda ya ingin memberikan kontribusi yang besar ya buat masyarakat sekitarnya. Jadi ini bukan sekedar kompetisi, tapi saya harapkan ide-ide yang memang sudah ditelurkan melalui proses ini nanti bisa diwujud nyatakan ya, baik melalui keberhasilan memenangi kompetisi ini maupun tidak gitu. Karena sebenarnya yang penting adalah bagaimana supaya ide-ide yang ingin mengejar dampak tadi bisa diwujudkan gitu. Itu catatan saya yang pertama ya. Kemudian yang kedua, storytellingnya bagus-bagus, keren-keren ya. Kelihatannya sudah mungkin sudah banyak mengamati gitu ya kompetisi-kompetisi sejenis yang kita memang perlu saat ini untuk mengungkapkan gagasan kita dengan cara yang menarik, dengan menunjukkan case yang nyata ya, bukan hanya abstraksi gitu ya. Itu satu catatan penting yang saya kira itu juga bisa dilanjutkan dalam kehidupan akademik maupun yang kehidupan sehari-hari kalian ya, nanti di dunia kerja ya. Storytelling itu penting gitu ya. Nah, yang ketiga catatannya mungkin adalah kalau orang bilang the devil is in the details ya. Jadi detail-detail ini ya, elaborasi yang tadi ditanyakan oleh saya maupun Pak Yo sesungguhnya ingin mendongkrak ya potensi dampak dari gagasan-gagasan yang kalian hasilkan ya. Tadi Pak Yo menanyakan soal cost benefit analysis gitu ya, dan juga menanyakan beberapa pertanyaan lain gitu ya tentang lapangan ini kira-kira visible atau tidak gitu. Ya, jadi detail-detail semacam itu penting ya. Memang kreativitas butuh originalitas, keaslian, tapi jangan lupa untuk menyertakan bagaimana itu bisa operasional begitu ya di lapangan. Sehingga yang keempat masukan kami adalah bagaimana supaya gagasan kreatif yang inovatif dan imajinatif ini
tetap membimbing, tetap realistik gitu ya. Maka tadi ada beberapa pertanyaan soal data, referensi ya yang kuat begitu. Ya, jadi boleh saja berimajinasi dan tentu itu diharapkan begitu ya. Namanya juga gagasan kreatif ya, tapi juga kita ingin supaya itu bisa dilakukan oleh siapapun, oleh yang membaca gagasannya. Jadi kita ingin suatu demokratisasi gagasan gitu ya dari yang teman-teman hasilkan, sehingga setiap orang yang mendengar merasa itu make sense, merasa ya mungkin saya bisa juga melakukannya ya. Jadi ada kalau konsep psikologi sebut self efficacy ya, untuk bisa melakukan, merasa self empowered gitu ya, begitu mendengar oh iya ini bisa saya terapkan di lingkungan saya. Juga bagi pihak-pihak seperti institusi, mungkin kementerian, lembaga atau swasta atau siapapun yang mendengar gagasan merasa oh iya kan bisa dukung ini, kan bisa bantu realisasi dan perwujudan. Jadi itu 5 catatan saya, teman-teman mahasiswa dari perwakilan fakultas. Sekali lagi luar biasa, apresiasi, salut untuk kalian. Jadi ini bukan sekedar soal menang kalah, tapi bagaimana kalian punya mimpi tentang lingkungan, tentang Indonesia, dan bagaimana itu bisa terwujud nanti. Terima kasih. Terima kasih Prof. Jun. Selanjutnya kepada Pak Yo, dipersilakan. Ya, terima kasih. Once again, congratulations buat semua ya, sudah masuk tahap ini, sudah melalui sekarang 2 fase ini ya. Tadi pagi sudah melakukan teman-teman memberikan menyuarakan suaranya juga ya, siang hari ini juga menyuarakan suaranya dalam bentuk presentasi gitu ya. Tadi impromptu maupun hari ini sesi presentasi karya ilmiahnya. Once again, effortnya luar biasa dan jadi pengalaman luar biasa, dan nambah network juga, saling kenal juga nih sama mawapres. Teman-teman sebenarnya sudah jadi mawapres per fakultas masing-masing loh, jangan salah loh. Di momen ini teman-teman semua sudah, wah saya mawapres dari masing-masing schoolnya nih atau fakultinya ya. Jadi teman-teman udah masuk tahap ini luar biasa. Karena teman-teman sebenarnya kalau dibilang saya mawapres ya, sekarang mawapres per fakultas atau schoolnya. Nanti teman-teman akan menjadi mawapres, ya akan ditentukan ya hari ini juga mawapres yang mewakili BINUS ya. Tapi lagi-lagi tadi diperdalam ya, seperti katakan Prof. Jun ya, tadi sudah banyak dari masukan juga dari Prof. Jun, dan ini dikembangkan lagi, dan ini menjadi karya ilmiah nanti bisa dituangkan ya di dalam publikasi ya, nantinya. Jadi nggak berhenti di sini, dilanjutkan, mungkin menjadi riset teman-teman, mungkin dituangkan dalam, mungkin kalau implementasinya nggak sulit ya, dan berarti karena scope-nya dan sebagainya, mungkin bisa dalam bentuk feasibility study gitu ya, studi kelayakan gitu ya, bukan berarti teman-teman harus implementasi ya, karena cost-nya besar ya, benar ya, butuh hibah besar untuk implementasi ya, dan atau pilot project ya, atau feasibility study yang mungkin dilakukan dalam ya ranah teman-teman sebagai mahasiswa. Tapi idenya luar biasa, sudah bisa melahirkan ide-ide yang brilian di tengah kesibukannya ya. Kita yakin teman-teman, saya dan Prof. Jun yakin teman-teman semua di sini sibuk melakukan sebagai aktivitas sebagai mahasiswanya, benar ya, di tengah kesibukan. Kemarin mungkin ditagi-tagi ya, suruh bikin ini suruh bikin ini ya. Bukan ditagi apa, tapi ya mulai membagi waktu dan akhirnya bisa memberikan pengalaman, mudah-mudahan bisa memberikan pengalaman luar biasa sampai hari ini, dan segera dilanjutkan, dikembangkan, dan ditunggu hasilnya ya nanti ya. Ya, ditunggu hasilnya. Dan ini sekali lagi teman-teman menjalin network satu sama lain, mungkin ada juga menjoin multidisiplin juga. Tadi kan ada juga yang di-highlight Prof. Jun ya, ada beberapa ide teman-teman itu membutuhkan mungkin kolaborasi kalau mau diimplementasikan dengan jurusan yang lain gitu. Lebih kaya lagi, misalnya kalau ada teman-teman yang bukan, oh ini bukan area saya sebenarnya, oh saya ngerti yang bagian ini, tapi ini kalau mau dikembangkan apps-nya butuh kolaborasi nih dengan teman-teman computer science misalnya gitu ya, atau dari teman-teman computer science butuh nih insight dari ilmu sosial nih dalam melakukan risetnya, atau butuh nih insight bisnisnya nih gitu misalnya gitu ya, atau butuh strategi komunikasinya nih. Teman-teman bisa saling melengkapi, jadi nggak terpaku dengan sendiri single fighter ya. Memang hari ini single fighter ya, dalam arti teman-teman persaing itu mendapatkan wapres, tapi nextnya dalam pengembangan idenya silakan diskusi atau collaborate dengan teman-teman yang lain lintas disiplin ya. Saya yakin nggak mungkin bisa kerja sendiri ya. At the end kita semua juga dosen, nggak mungkin kerja sendiri dalam melakukan riset ya, benar nggak? Apalagi teman-teman mahasiswa ya, benar nggak, harus collaborate gitu ya.
Oke, dari saya itu sih mungkin sebenarnya nggak berlama-lama lagi ya. Dari tadi kayaknya teman-teman dari pagi ya sudah standby di Zoom ya, mungkin. Dan pegal ya sebagian duduk di Zoom ya. Mungkin saya nggak berlama lagi. Sekali lagi congrats and ditunggu hasilnya ya. Oke. Terima kasih banyak kepada Prof. Jun dan juga Pak Yo atas feedbacknya untuk seluruh kandidat ya Bin ya. Iya, kayak karena betul juga kayak kata Pak Yo, kita juga udah capek ya. Dari pagi ya. Iya, agak berdiri ini, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya kakak-kakak di balik layar juga udah lelah ya Lelah kan. banget ya Bin ya. Karena abis ini juga kita akan masuki the brief ya. Iya. Para juri akan tabulasi kayak siapa nih gitu kan, milih-milih ngobrol-ngobrol antar juri chit-chat. Karena juri juga pada chit-chat, kita juga mau Chit-chat dulu ngobrol-ngobrol. nih. Ya, Kita mau chit-chat ngechat dulu. kali ya. Chat. Ngechat Aduh. apa? Jauh nih kalau ngechat tembok bukan. Chat tembok bukan. Oke, Kita gimana nih, random aja kali ya. Siapa ya? Kita Aku mau manggil Kak Shalomita. Kak Shalomita ada? Kak Shalomita. Ada dong. Halo, Oh, ada itu dong. dia. Halo Kak. Tadi sempat dipuji juga sih sama para panelis karena berani mengangkat sesuatu yang wow ini unik banget sih. Iya. Karena paling berbeda ya Kak Shalomita ya. Thank Gimana you. Kak perasaannya sudah sampai di tahap ini? Boleh kayak ngobrol-ngobrol dulu kasih tahu kita? Lega, sudah selesai. You know what? I'm Akhirnya. so grateful to be in this position. I was only focusing on doing my best, hopefully not embarrass my campus. So I hope the judges think so too. You know, everyone here is a winner in my eyes. Everyone had their own stories, had their own ways of implementing their ideas. So honestly, everyone has my vote. So yeah, good job. Wow, menyemangati semuanya. Iya, menyemangati semuanya ya. Wow, kita juga disemangatin gak sih tadi? Oh iya dong, kalian tuh lucu banget ya. Thank you loh. Udah icebreaker. Oke, thank you Kamita. Selanjutnya kita panggil siapa lagi? Selanjutnya ini tadi aku ngerasanya kayak kok ini keren sih karena pembahasannya. Iya, storytellingnya juga kayak oh ini unik banget sih. Itu ada Kak Jacqueline. Kak Jacqueline? Bener gak sih panggilannya Kak Jacqueline? Jacqueline. Nih takut salah Halo. ngomongan ya sekalian kenalan ya panggilannya nih. Betul. Oh, Kak Jacqueline betul. Halo Kak. Halo. Belum dipin. Bentar. Muncul. Kira kanan. Kanan. Ini. Oh Hai, itu. Kak. Sebelah situ. Halo Kak. Tadi menarik banget karena ngebahas Bu Dewi ya. Bu Dewi betul. Bu siapa sih itu? Bu Sri. Ya pokoknya ibu-ibu lah. Pokoknya ibunya Kak. Gimana Kak kok bisa-bisanya kepikiran ngebahas ibu hamil di daerah sana ya? Karena ya jujur aku paling sekarang yang hype kayak cuman paling pendidikan, mental issue ya, gitu doang, well-being. Wow, bisa ke arah situ. Iya, coba Kak boleh diceritain dulu. Inspirasinya gitu Kak dari mana? Iya, jadi bener aku milihnya yang lebih arahnya ke healthcare and medicine. Soalnya aku juga lagi ngelakuin penelitian di area itu. Aku lebih fokusnya ke AI in medical and healthcare facilities, tapi jadi kayak keinspirasi juga kayak, oh kayaknya bisa deh ini kita ulik masalah daerah-daerah terpencil gitu. Oke, iya benar. Tapi karena emang menarik juga ya. Daerah maksudnya sampai daerahnya gitu loh disebutkan. Kamu pasti betul. nggak kepikiran kan daerah mana? Iya. Yang kamu tahu cuman Alam Sutra, Kemanggisan. Enggak ya. Enggak. Kalau untuk Kak Jacqueline sendiri nih, gimana perasaannya sudah sampai di titik ini Kak? Jujur agak unexpected juga sih bisa kepilih untuk Pilmapres. Tapi I'm very grateful. And jujur teman-teman di sini pada keren semua. I've talked to most of the people yang ada di Pilmapres dan keren-keren. Lu pada wow. Gue salut sama lu pada semua. You guys are so cool. Ini emang keren-keren. Iya, bro. Oke, terima kasih ya untuk Kak Jacqueline. Terima kasih banyak Kak. Semoga semoga semuanya bisa jadi Pilmapres, nggak bisa ya? Nggak bisa. Semuanya adalah kandidat ya, gitu. Tapi kan yang juaranya ya namanya juara ya satu. Iya. Nah, aku mau panggil lagi
the only one man in this candidate, ya kan? Ini takut Satu-satunya. banget tuh, Bin. Oh ya, bahasa Inggris aku udah keren banget. Wow, keren banget. The only man. Oh ya, harusnya gitu gak sih? The only man. Oke, langsung aja satu-satunya nih. Iya. Siapa, Bin? Kak Matthew. Oke, oh langsung dipin. Wow, hai Kak Matthew. Belum kedengeran suaranya, Kak. Halo. Oke. Oke. Coba lagi, Kak. Halo. Belum. Gimana, Kak? Belum. Gimana, Kak? Masih Masih belum belum, ada. Kita masih sabar, nggak apa. Coba lagi, Kak. Hai. Oke, halo. Nah, udah. Oke, itu dia suaranya. Akhirnya Iya. muncul ya, Bin ya. Kak Matthew dari Business Creation. Yes. Aku Business tadi Creation. ngedengerin banget karena Kak Matthew pitching ya. Wah, gila keren banget tadi. Apa? Jago Jaga pangan. jago pangan. Jago pangan, Maaf, ayam maaf. jago. Maaf ya Kak Matthew, salah. Ih, keren banget tadi pitching ya, kayak ngejelasin semua seluk-beluk detail bisnisnya, kayak bener-bener kayak menumpahkan semua isi otaknya dalam paper itu. Dalam paper tuh. Wah, berantakan tuh rambutnya. Gimana Kak, perjalanan Kakak mencari inspirasi untuk karya tulis itu seperti apa sih Kak kalau boleh tahu? Gimana tuh? Sebenarnya ini inspirasinya bisa ketemu sama Imperfect Produce itu karena aku pernah ikutin lomba dari pemerintah kebetulan, dan dia tuh tentang G20 gitu, G2 tentang G20, terus isinya tuh tentang SDG yang tadi ada 4 itu, terus tentang waste and food loss. Jadi kayak aku tertarik aja sih buat lebih dalam lagi gitu, buat diterapin di. Wah, menarik banget sih. Nah, aku juga mau nanya, gimana Kak perasaannya jadi satu-satunya pria di antara para gadis-gadis ini, Kak? Agak jujur kaget. Sebenarnya kaget sih pas waktu lagi di BBS sendiri kan ada seleksinya kan ya. Nah, terus di seleksinya itu kayak teman-temannya juga udah pada jago-jago banget gitu loh. Masa kayak aku juga kaget juga, masa kepilih. Maksudnya udah kaget lah gitu loh. Terus pas waktu ketemu di sini juga ya sama kayak tadi apa sih reaksinya Jacqueline sama Alia, ngeliatnya kayak wah ini udah OP-OP banget ini teman-temannya, udah kayak mau siapapun yang menang yang pasti yang terbaik buat BINUS lah gitu. Oh iya benar sih. Kalau kataku sih semuanya OP Kak. Iya. Semuanya sih. Kita kayak cengol gitu ya. Ini apa sih? Bahas apa sih? Kok bisa pemikirannya ke sana? Keren banget. Kami itu juga termasuk yang keren banget. Oke, thank you Kak Thank you ya Kak Matthew. Oke. Next, mungkin ini mungkin yang terakhir kali ya. Iya. Kita mau siapa ya? Taruh. Kita cip dalam kucip kudara gitu bitin tuh. Oke. Siapa Panggil, Bin? Sa. Oh ya udah. Oke, kalau gitu adakah di sini Kak Clarissa? Halo Kak Clarissa. Halo. Oke, itu dia. Halo, Kak Clarissa. Panggilannya apa Kak Clarissa? Klar. Biasanya. Oke. Ya. Alhamdulillah ya Kak udah kelar. Alhamdulillah udah kelar ya Kak. Betul. Tadi tentang plantera ya kan, plant watering alarm. Oke, tadi juga karena Kak Clarissa ini dari industrial engineering ya kan ya? Tadi bahasannya bener-bener aku taunya itu semua busi deh, busi motor. Kayak cuma kayak ya taunya udah itu doang. Taunya busi doang. Sisanya kayak jadi gini. Oh itu tuh teknologi beda ya. Kirain busi tadi. Ternyata beda-beda gitu kan. Sama kayak kandidat yang lain, kita juga mau nanya gimana perasaannya Kak Clarissa bisa ada di tahap sini. ini gitu. Duh, pastinya bener-bener bersyukur. Malah aku juga loh ngeliat teman-teman yang lain tuh keren-keren banget gitu. Aku malah merasa, wah gila ini kesempatan yang berharga banget sih bisa di antara teman-teman nih 7 perwakilan fakultas. Oke, ada lagi mungkin tambahannya ingin yang lain, yang beda dong kayak sama semua dari tadi semuanya sama nih kita bingung jadi bingung gimmicknya. responnya apa ya Bin ya. Tadi Kak Ubay udah bilang gimmick apa sama ya? semua jawabannya gimmick Masalahnya apa? Kepake semua template-nya. Iya, yang lain Kak, ayo ganti. Jawaban lain ada nggak, Kak? Enggak, harus yang lain, enggak terima. Seneng juga soalnya karena kepilih di sini jadi bisa ketemu MC yang keren-keren kayak kalian.
Inilah yang kita nanti. Iya, ini yang kita nanti. Makasih ya Kak Klar, makasih banyak. Akhirnya keluar juga. Itu dia. Karena MC tahun ini keren banget. Iya, Enggak. MC Pilmapres tahun ini keren banget. Iya, oke. Thank you ya Kak Terima kasih Clarissa. banyak Kak Terima Clarissa. kasih banyak. Itu tadi gimmick yang kita nanti. Iya, itu Kita gimmick keluar juga di sini. Emang punchline-nya harus di akhir ini. Iya, benar. Oke, kalau gitu aku minta tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk para kandidat dong. Yes, kalau gitu mungkin kita break dulu kali ya. Iya, kita ada break tabulasi dulu ya, 30 menit sembari menunggu kalkulasi perhitungan dari para dewan juri, Betul. juri pagi dan juga juri siang hari ini, ya Iya, kan? betul banget. Kalau gitu pastikan teman-teman dan para hadirin akan balik lagi nanti setelah kita istirahat. Yes. Stay tune di sini terus ya. Iya. Jangan kemana-mana. Betul. Ada baiknya sih off cam aja, tapi jangan keluar dari Zoom ini. Nggak apa-apa, off cam nggak apa-apa, tapi jangan keluar dari Zoom. Oke, kalau gitu sampai jumpa 30 menit dari sekarang. Terima kasih, sampai jumpa.
Selamat sore, Binus siang. Halo semuanya. We're back ya, kita Ya, balik lagi ke sini. akhirnya kita balik lagi. Setelah break tabulasi tadi. Dan setelah hari yang panjang ini, Bin. Hari yang panjang ini. Dan melelahkan. Ya, setelah tadi pagi ada sesi impromptu speech dan siang tadi ada sesi karya tulis ilmiah, pemaparan ide kreatif dari para kandidat. Sekarang nih, sesi yang paling ditunggu-tunggu nih, Bin. Iya, dan yang pastinya saya semua mawapres dari masing-masing fakulti ini adalah mawapres terbaik ya. Betul banget gitu kan. Dari masing-masing fakulti, Fakultasnya. tapi tetap saja pasti kita perlu mengumumkan siapa yang harus lanjut ke tingkat LLDikti regional 3 ya, dan juga nasional nanti. Betul banget. Sambil kita nunggu nih para kandidat untuk mulai on cam. Iya, on cam nih. Kita baru lihat segelintir aja nih, baru Ya, separuh. baru ada Kak siapa nih? Kak Aurelia Bianca, ada Kak Matthew, ada Kak Jessica, Kak Shalomita, Kak Clarissa, Kak Jacqueline udah gabung. Siapa lagi yang belum gabung sama kita di sini? Kak Aisyah. Oke, di close Zoom ya. Kita bingung nih nengok mana nih. Gak apa-apa. Gak apa-apa Oke, banget. gak apa-apa banget. Gak apa-apa Nah, banget, ini dia oke. lagi. Kok Kak Aisyah juga udah join sama kita di sini. Oke. Oke, ini kandidat semuanya nih tegang-tegang banget nih. Iya Kayak bener. tegang lagi nih. Tegang nggak? Tegang nggak? Kalau tegang pasti ngangguk tegang. dong Kak. Tegang. Kalau tegang ngangguk dong, Kak. Tegang. Oh, enggak, oke. Oh enggak. Oke. Mereka adalah profesional. Iya. Chill out. Berbeda dengan kita ya. Oke, Yang kita tegang sih. kita. Kita kan ya, padahal kan Juga. kita nggak ngapa-ngapain di Iya sini ya. kan. Kayak apakah pilihan kalian akan menjadi juara? Penasaran sobat-sobat? Tunggu sesaat lagi. Oke. Kelamaan ya? Kelamaan, tunggu sesaat lagi kelamaan. Iya, kelamaan. Oke. Kalau gitu mau langsung aja Iya. nih diumumin sekarang banget nih, Ben. Karena udah pada penasaran juga ya. Karena ini gimmicknya udah mulai klik juga. Iya, Jadi udah kalau nggak gitu tahu lagi nih. kita akan mengundang Prof Jun yang akan mengumumkan mahasiswa prestasi terfavorit tahun 2024. Silakan, Prof. Baik. Pemilihan mahasiswa berprestasi terfavorit ini berdasarkan voting ya yang dilakukan selama kurang lebih 6 hari ya, dari tanggal 20 sampai 26 Maret ya, pukul 3 petang, dan sudah masuk 1.500 binusian yang memberikan suaranya ya. Mereka memberikan suara berdasarkan profil ya yang ditampilkan oleh teman-teman sendiri, yang teman-teman lakukan selama ini ya, track record teman-teman, juga quotes yang teman-teman sampaikan gitu ya. Tentu prestasi mahasiswa terfavorit ini adalah satu wujud dari dedikasi dan kerja keras teman-teman menyusun portofolio diri ya, dan sekarang kita akan melihat hasil dari pemungutan suara mahasiswa berprestasi terfavorit. Silakan. Mahasiswa berprestasi terfavorit jatuh pada selamat ya kepada Matthew Christian Darmawan dari BINUS Business School. Ya, tadi juga sudah memaparkan gagasannya dan profilnya menarik hati dan meyakinkan mereka yang memberikan suara. Ya, Matthew, teruslah mengejar impianmu dan berkontribusi dalam menciptakan perubahan positif bagi masyarakat. Selamat sekali lagi. Ya, kami ucapkan selamat kepada Matthew dan juga terima kasih banyak Prof Jun sudah membacakan Nominasi. Enggak, Kita kayak mau award pres gitu ya. terfavorit ya, Bin ya. Terima kasih Prof Jun iya. dan selamat kepada Kak Matthew. Oke, selanjutnya kita akan ada wawancara tipis-tipis. Tipis-tipis aja nih. Ya, hilang. Sebentar dulu. Balik lagi nggak? Kak Matthew. Oke, Halo. langsung aja. Oke. Suaranya kedengaran? Jadi Oke, boleh Kak speech-nya tapi dikit aja. dikit aja, Kak. Kata Kak Ubay dikit aja. Jangan banyak. Diomelin ntar.
Udah. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu dosen yang sudah khususnya DBS yang sudah mempercayakan saya untuk mempercayakan saya udah bisa maju ke tahap ini. Kiranya kita semua tadi sudah sama-sama berjuang dari 8 fakultas berbeda. Semoga BINUS bisa memilih dengan baik kandidat walaupun semuanya sudah pada keren-keren. Sekiranya BINUS bisa maju ke tahap yang lebih baik lagi dibanding sama tahun-tahun sebelumnya. Kira BINUS juara 1 di nasional. Amin. Oke, baik, terima kasih Kak Matthew. Terima kasih Kak. Selamat ya Congrats ya. Kak. Oke, kalau gitu selanjutnya nih, ini juga yang paling ditunggu-tunggu, siapa kira-kira mawapres terbaik tahun ini? Dan yang akan mewakili kita di BINUS nanti ya? Iya, betul. Mewakili BINUS nanti. Iya, mewakili BINUS di nasional nanti. Kalau gitu, kami juga turut mengundang kepada Pak Yo untuk membacakan siapakah mawapres terbaik tahun ini. Iya, oke. Sudah nggak sabar ya. Wah, kalau udah tadi MC-nya bilang udah nggak sabar juga nih menunggu semua ya. Siapa yang terbaik? Jadi once again, best from the best ya. Artinya terpilih hari ini dari yang terbaik ya. Dari tadi saya sudah bilang bahwa teman-teman sudah menjadi mawapres di fakultas atau school-nya masing-masing. Nah, sekarang kita harus memilih yang hanya bisa satu yang maju soalnya ya. Kalau bisa maju semua mungkin kita kirim semua ya nanti seleksi di LLDP. Tapi hanya bisa mewakili satu orang saja ya dari teman-teman, dari best of the best, dari menggabungkan semua ya secara penilaian secara komprehensif dari penggabungan data prestasi yang teman-teman sudah submit data-datanya maupun baik di kompetisi maupun non kompetisi ya yang sudah disubmit. Kemudian juga dari tadi pagi dari penguasaan dari teman-teman impromptu dari pagi di penguasaan bahasa Inggris dan sebagainya langsung di assess langsung dinilai langsung dari Pak Wisnu dan Mr. Frank ya. Dan kemudian siang hari tadi teman-teman mempresentasikan karya tulis ilmiahnya. Nah, dari penggabungan semua nilai tersebut sehingga didapatkanlah satu best of the best yang dipilih berdasarkan nilai tertinggi dan akan mewakili BINUS untuk masuk ke LLDT nanti wilayah 3. Nah, siapakah yang akan memenangkannya atau menjadi mewakili BINUS untuk masuk menjadi mawapres BINUS dan masuk ke dalam kompetisi next-nya di LLDT wilayah 3 dan nanti mudah-mudahan maju terus sampai level nasional ya. Mahasiswanya adalah congratulations buat Aurelia Bianca Anjaya. Oke. Terima kasih Pak Yo atas Terima kasih Pak Yo. Iya, pengumumannya. Jadi bingung saking kagetnya gitu loh kayak wah, ya akhirnya kelar juga MC-nya. Bukannya akhirnya Pilmapresnya udah selesai udah diumumkan. Terima kasih banyak. Aurelia dari Malang loh ya sebenarnya. Wah, dari Malang. Iya, betul, Pak. Jauh ya dari Malang. Halo dari Malang. Lagi hujan di sini. Oh, siap. Boleh mungkin Kak Aurelia ada speech-nya sedikit aja? Sedikit aja, Kak. Sedikit aja, jangan banyak. Oke, ya, janji sedikit. Oke, pertama-tama terima kasih buat semua dewan juri yang udah dengan segala usahanya berusaha menilai kita semua. Dan kami semua tahu kalau misalnya ini pilihan sulit. Dan mungkin aku ingin berterima kasih juga dengan semua dewan juri dan juga dosen-dosen yang udah membantu di semua prosesnya. Mungkin aku ada satu pesan terutama buat teman-teman mawapres fakultas yang lain. I really don't expect this. Any one of you could be in my position right now, but it is my most pleasure to be able to be in this place instead of any one of you. And I know that each one of us has worked really hard, and I will make sure that I will do my best to the next step. Selamat ya sekali lagi. Untuk para kandidat yang belum maju juga selamat karena perjuangannya sudah selesai. Boleh istirahat? Aurel? Nggak, masih lanjut. Masih lanjut ya, Aurel ya? Masih panjang, internasional gak sih? Ya, Ada internasional nih, adain aja. Adain aja. Adain aja. Kak Aurel harus adain. Internasional lah. Gimana, Iya. gimana caranya kamu tuh mau ada mau enggak? Internasional atas luar angkasa. Iya. Kejauhan, nggak bisa. Oke, ya Win, lanjut.
Ih, aneh. Ya. Oke, kalau gitu dengan demikian berakhirlah sudah acara kita pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Kak Matthew sebagai Mawapres terfavorit dan Kak Aurelia sebagai Mawapres terbaik. Bagi kandidat lain tetap semangat, terus berprestasi dan juga berkreasi karena bagaimanapun kalian sudah menjadi masa berprestasi di fakultas masing-masing. Terima kasih juga kami ucapkan kepada BINUS TV dan semua pihak yang telah ikut menyukseskan acara ini. Akhirnya kami pamit undur diri, saya Robin. Dan saya Sasa. Sampai berjumpa di Pilmapres berikutnya. Dadah, terima kasih semuanya.